Mandor proyek meneleponku dengan suara panik. Ibu, cepat ke sini dan ajak putramu. Ada sesuatu yang harus kalian lihat. Setelah tiba aku langsung membeku. Sebelum cerita dimulai, mari kalian semua silakan like dan komen hadir beserta dari kota mana asal kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel Sarah Amel, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Siap mendengarkan sampai habis? Yuk, kita mulai ceritanya. Debu tebal berterbangan di sekitarku, membuat napasku terasa sesak. Namun, bukan debu sisa reruntuhan tembok ini yang membuat dadaku bergemuruh kencang, melainkan apa yang baru saja kutemukan di baliknya. Aku berdiri mematung. Mataku tak berkedip menatap sebuah lubang gelap berbentuk persegi yang baru saja dibobol oleh para pekerja proyek. Di dalam lubang itu, tertanam sebuah kotak besi pejal. Sebuah brankas. Tanganku gemetar saat meraih pundak putraku yang berdiri di sampingku. Ibu, ini maksudnya apa? Tanya putraku dengan suara serak. Matanya yang biasanya ceria kini menatapku dengan kebingungan yang mencekam. Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang salah alamat. Namaku Elisa Putri. Usiaku 38 tahun, dan aku selalu percaya bahwa hidupku berada di jalur yang sempurna. Aku adalah seorang desainer interior yang cukup diakui di kota ini. Suamiku, Herman, adalah sosok pria mapan, penyayang, dan di mata semua orang, ia adalah definisi mutlak dari seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kami memiliki seorang putra berusia 15 tahun bernama Aan, anak laki-laki cerdas yang menjadi pusat semesta kami. Jika ada yang bertanya padaku kemarin sore tentang bagaimana kehidupanku, aku akan menjawab dengan senyum lebar tanpa ragu. Aku sangat bahagia. Semuanya bermula beberapa jam yang lalu. Pagi ini awalnya berjalan seperti pagi-pagi biasa di rumah kami yang tenang. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamar. Bau harum kopi hitam yang diseduh menyapa penciumanku. Aku berjalan ke dapur dan melihat Herman sudah berpakaian rapi dengan kemeja kerjanya, sedang menuangkan kopi ke dalam cangkirku. Pagi, sayang, sapa Herman dengan senyum hangatnya yang khas. Senyum yang membuatku jatuh cinta padanya 18 tahun yang lalu. Kopimu sudah siap. Hari ini kamu jadi ke lokasi proyek. Aku mengangguk sambil menerima cangkir itu, mengecop pipinya sekilas. Tentu saja. Hari ini jadwalnya membongkar sekat di lantai 2. Gedung peninggalan ayahmu itu punya struktur yang sangat kuat, tapi ruangannya terlalu tertutup. Aku ingin membuka dinding ruang kerja utamanya agar cahaya alami bisa masuk. Nanti akan sangat bagus kalau sudah jadi kantor pusat barumu. Herman mengusap rambutku lembut. Aku percaya padamu, El. Kamu desainer terbaik yang pernah ku kenal. Ayah pasti bangga melihat gedung tuanya kamu sulap jadi sesuatu yang luar biasa. Jangan terlalu capek. Ya? Siap, bos. Balasku sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Aan turun dari lantai atas dengan seragam sekolah yang masih berantakan dan rambut yang belum disisir rapi. Aan, rapikan seragammu. Masukkan bajunya. Tegur Herman dengan nada tegas namun penuh kasih sayang. Iya, ayah. Tadi Aan buru-buru, alarmnya mati. Gerutu Aan sambil merapikan seragamnya di meja makan. Herman tertawa kecil, mengacak-acak rambut putranya. Nanti sore ayah jemput. Kita makan di luar malam ini, oke? Bertiga. Asyik. Aan bersorak. Aku hanya tersenyum melihat interaksi mereka. Herman selalu punya cara untuk dekat dengan Aan. Mereka memiliki ikatan ayah dan anak yang sangat kuat. Herman bukan sekadar ayah bagi Aan. Dia adalah sahabat, guru, dan pahlawan bagi putra kami. Setelah Herman berangkat kerja dan Aan kuantar ke sekolah, aku meluncur ke kantorku untuk merevisi beberapa gambar desain. Semuanya terasa normal. Sangat normal. Hingga pukul 10 pagi, ponselku berdering. Nama yang tertera di layar adalah Pak Gunawan, mandor kepala yang kupercayakan untuk mengawasi proyek renovasi gedung tua keluarga Herman. Aku menggeser tombol hijau di layar. Halo, Pak Gunawan? Ada masalah di lantai 2? Pekerjanya kurang? Tanyaku langsung, menyiapkan diri jika ada kendala teknis. Namun, tidak ada suara bising alat berat atau palu yang biasa kudengar dari latar belakang teleponnya. Hanya ada keheningan sejenak, disusul oleh suara napas yang memburu. Ibu Elisa. Suara Pak Gunawan terdengar bergetar hebat. Itu bukan nada bicara seorang mandor yang sedang melaporkan masalah semen atau pipa bocor. Itu adalah suara orang yang sedang ketakutan. Ada apa, Pak? Bapak sakit? Tanyaku mulai panik.
Ibu harus datang ke lokasi proyek sekarang juga, ucapnya cepat. Kami sedang membongkar dinding di bekas ruang kerja almarhum mertua ibu seperti yang ibu minta. Tapi, kami menemukan sesuatu di dalam dindingnya. Sesuatu apa? Pipa tua? Brankas peninggalan mertua saya? Kalau iya, biarkan saja dulu, nanti sore saya ke sana bersama suami saya. Bukan, Bu. Suara Gunawan semakin parau. Ibu harus ke sini sekarang. Tolong jangan beritahu Pak Herman dulu. Dan, ibu harus menjemput Aan dari sekolah. Bawa anak ibu ke sini. Aku mengerutkan kening. Logikaku seketika menolak permintaannya. Pak Gunawan, Bapak bicara apa? Kenapa saya harus membawa Aan ke proyek bangunan yang banyak debu? Dia sedang sekolah. Kalau ada penemuan barang antik, itu urusan saya dan suami saya, bukan anak saya. Ibu, sela Gunawan dengan nada putus asa, di benda ini, di brankas baja yang tertanam di dalam beton ini, ada secari plat logam yang dilas menempel di pintunya. Di situ tertulis nama putra ibu. Jantungku seakan berhenti berdetak selama sedetik. Nama Aan? Di brankas yang tertanam di balik tembok gedung yang usianya puluhan tahun? Bagaimana mungkin? Tanpa berpikir panjang, aku langsung meraih kunci mobilku. Aku berkendara ke sekolah Aan seperti orang kesetanan, membuat alasan darurat keluarga kepada wali kelasnya, lalu menarik Aan masuk ke dalam mobil. Aan terus bertanya ada apa, namun aku tak bisa memberinya jawaban karena aku sendiri tidak tahu. Kini, disinilah kami berada. Di lantai 2 gedung kolonial yang sedang direnovasi. Aroma debu semen dan kayu lapuk menguar tajam. Beberapa pekerja proyek berdiri agak jauh di sudut ruangan, saling berbisik sambil sesekali melirik ke arah kami. Pak Gunawan berdiri di dekat dinding tebal yang sebagian batu batanya sudah hancur dihantam godam. Di tengah-tengah lubang menganga itu, duduk sebuah brankas baja modern berwarna hitam kelam. Brankas itu terlihat sangat salah tempat berada di dalam dinding bangunan tua ini. Ini, Bu, tunjuk Gunawan dengan tangan gemetar. Aku melangkah maju, menarik Aan agar tetap berada di dekatku. Mataku menyipit menembus debu. Di atas pintu brankas tersebut, terdapat panel ketik digital yang menyala merah redup. Dan tepat di atas panel itu, ada sebuah plat kuningan kecil. Tulisanku sangat jelas dan rapi, hanya untuk Aan. Ini brankas baru, Bu, bisik Pak Gunawan. Melihat dari kondisi semen penutupnya, dinding ini belum lama dibobol dan ditutup kembali. Mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu. Bukan dari zaman bangunan ini berdiri. Aku menatap Aan. Wajah putraku pucat pasi. Aan, kamu tahu sesuatu tentang ini? Tanyaku pelan, menekan rasa panikku sendiri. Ayah pernah cerita sesuatu padamu? Aan menggeleng cepat. Enggak, Bu. Sumpah. Aan nggak tahu ini apa. Coba perhatikan panel angkanya, kataku, mendorongnya sedikit lebih dekat. Aan menelan ludah. Ia menatap deretan angka digital di panel itu. Tiba-tiba, matanya melebar seolah menyadari sesuatu. Bu. Suara Aan bergetar. Ayah dulu sering main tebak-tebakan angka samaan waktu Aan masih kecil. Ayah bilang, kami berdua punya angka rahasia pria yang cuma boleh diketahui oleh kami berdua. Katanya, kalau suatu saat Aan butuh bantuan ayah dan ayah nggak ada, Aan harus ingat angka itu. Tubuhku terasa dingin. Darahku seolah tersedot turun ke kaki. Herman menyimpan rahasia dari diriku dan melibatkan anakku? Angka berapa, Aan? Tanggal lahir ibu, dibalik dengan tahun lahir Aan, jawabnya pelan. Masukkan angkanya, perintahku dengan suara yang hampir tak terdengar. Tangan Aan perlahan terangkat. Jari telunjuknya yang bergetar menekan angka di panel baja itu. Bep, 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 bep. Keheningan menyelimuti ruangan itu setelah bunyi terakhir. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Lalu, terdengar bunyi mekanis yang berat dari dalam pintu baja tersebut. Klik. Lampu panel berubah menjadi hijau. Pintu brankas baja yang tebal itu bergeser terbuka sedikit. Udara pengap keluar dari dalamnya. Aku menahan napas, melangkah maju, dan menarik pintu itu hingga terbuka lebar. Di dalam kegelapan kotak besi tersebut, tidak ada emas. Tidak ada perhiasan, atau tumpukan uang tunai seperti yang kubayangkan. Hanya ada sebuah map kulit tebal, beberapa tumpuk foto, dan sebuah amplop coklat dengan stempel merah. Tanganku meraih map kulit itu lebih dulu. Saat kubuka halaman pertamanya, duniaku runtuh seketika.
Itu adalah sebuah dokumen resmi dengan segel negara. Sebuah akta nikah siri. Di sana tertulis nama suamiku, Herman, diikat dalam pernikahan yang sah secara agama dengan seorang wanita bernama Diana Sari. Dan yang membuat mataku memanas hingga air mata tak sanggup lagi tertahan, adalah tanggal yang tertera di dokumen tersebut. 10 tahun yang lalu. 10 tahun suamiku memiliki istri lain tanpa pernah aku sadari sedikit pun. Bu, ini siapa? Tanyaan. Ia telah mengambil tumpukan foto dari dalam brankas. Di tangannya, terpampang foto suamiku yang sedang memeluk erat seorang wanita cantik, dan di tengah-tengah mereka berdiri seorang balita perempuan. Herman tersenyum ke arah kamera. Senyum yang sama persis dengan yang ia berikan padaku pagi ini. Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan putraku, ponsel di saku celanaku bergetar hebat. Aku merogohnya dengan tangan lemas. Layar ponselku dipenuhi belasan notifikasi dari aplikasi perbankan yang masuk secara beruntun. Akses kartu kredit ditolak. Penarikan dana 500 juta rupiah berhasil. Penarikan dana 1.200.000.000 rupiah berhasil. Rekening gabungan Anda telah diblokir. Aku mencoba menekan nomor Herman. Panggilan langsung terputus. Nomor suamiku sudah tidak aktif. Suamiku, ayah dari anakku, baru saja menghilang dan membawa pergi segala yang kami miliki. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator otomatis dari seberang telepon itu terdengar berulang-ulang, menggema di dalam kepalaku seperti sebuah vonis mati. Layar ponselku meredup, lalu menyala kembali, menampilkan rentetan pesan notifikasi dari pihak bank. Penarikan dana 500 juta rupiah berhasil. Penarikan dana 1.200.000.000 rupiah berhasil. Rekening gabungan Anda telah diblokir. Uang sebesar 1,7 miliar rupiah lenyap dalam hitungan menit. Itu bukan sekadar angka, itu adalah seluruh tabungan pendidikan Aan, dana darurat keluarga kami, dan modal operasional untuk perusahaanku sendiri yang bodohnya kucampur dalam satu rekening atas nama kepercayaanku pada suamiku. Ibu? Suara Aan bergetar, membuyarkan tatapan kosongku pada layar ponsel. Aku menoleh perlahan. Putraku masih memegang selembar foto dari dalam brankas. Matanya yang biasanya berbinar penuh semangat, kini berkaca-kaca menatap pria di dalam foto itu. Ayahnya sendiri, pahlawannya, yang sedang memeluk wanita lain dengan tawa bahagia. Aku segera merebut foto itu dari tangannya, bersama dengan dokumen akta nikah siri. Tanganku bergerak mekanis, meraup semua sisa isi brankas dan memasukkannya ke dalam tas jinjingku. Di antara tumpukan itu, aku melihat sebuah amplop coklat tebal yang masih tersegel rapat dengan stempel lilin merah. Ada lambang firma notaris milik mendiang ayah mertuaku di sana. Aku tidak punya waktu, maupun sisa tenaga mental, untuk membukanya di tempat berdebu ini. Kita pulang sekarang. Aan, ucapku dengan suara yang kupaksa agar terdengar stabil, meski seluruh persendianku bergetar hebat. Aku beralih menatap Pak Gunawan yang sedari tadi berdiri mematung di sudut ruangan bersama beberapa pekerja. Wajah mandor tuaku itu pucat pasi, menyadari bahwa ia baru saja membuka sebuah rahasia yang bisa menghancurkan keluarga majikannya. Pak Gunawan, panggilku tajam. Hentikan semua pekerjaan di ruangan ini. Tutup kembali dindingnya dengan kayu lapis atau terpal. Sekarang juga, tarik semua pekerja keluar dari lantai 2. Baik, Bu Elisa, jawabnya terbata-bata. Lalu proyeknya bagaimana, Bu? Berhenti sampai ada instruksi lebih lanjut dari saya, balasku tegas. Dan Pak Gunawan, dengarkan saya baik-baik. Apapun yang Bapak dan para pekerja lihat hari ini di ruangan ini, tidak boleh ada satupun yang bocor keluar. Terutama, jangan sampai hal ini terdengar oleh Yuliana atau keluarga besar Pak Herman. Bapak mengerti? Pak Gunawan mengangguk cepat. Saya mengerti, Bu. Mulut kami terkunci. Tanpa membuang waktu lagi, aku menggandeng tangan Aan erat-erat dan setengah menyeretnya menuruni tangga beton yang belum sepenuhnya jadi. Udara di luar gedung terasa sangat panas, namun tubuhku terasa membeku. Aku membuka pintu mobil, menyuruh Aan masuk, lalu duduk di kursi kemudi. Aku mengunci semua pintu mobil. Di dalam ruang kedap suara inilah, napasku akhirnya tersengal. Udara seolah tak mau masuk ke paru-paruku. Tanganku mencengkeram setir mobil kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Bu? Aan memanggilku lirih dari kursi penumpang. Air matanya akhirnya jatuh. Anak laki-lakiku yang sudah mulai beranjak dewasa itu menangis layaknya anak kecil yang kehilangan arah. Perempuan di foto itu, dia istri ayah? Anak kecil itu adek Aan?
Ayah bohong sama kita, Bu? Pertanyaan Aan mengiris hatiku layaknya pisau berkarat. Bagaimana aku bisa menjawabnya? Bagaimana aku menjelaskan pada anak berusia 15 tahun bahwa ayahnya, pria yang pagi tadi menepuk pundaknya dan berjanji akan mengajaknya makan malam, ternyata memiliki keluarga bayangan selama 10 tahun terakhir? Ibu belum tahu, sayang, jawabku jujur, menelan bongkahan batu di tenggorokanku. Ibu tidak tahu apa-apa, tapi kita akan cari tahu. Aku menyalakan mesin mobil, lalu meraih ponselku dan mencari nomor layanan nasabah bank tempat rekening gabungan kami berada. Butuh waktu beberapa menit yang terasa menyiksa sebelum seorang petugas menyapa. Selamat pagi, dengan layanan prioritas bank. Tolong cek rekening gabungan atas nama Elisa Putri dan Herman. Potongku cepat, tak mempedulikan sopan santun. Baru saja ada penarikan dana lebih dari 1 miliar dan pemblokiran akun. Tolong batalkan transaksinya sekarang juga. Itu bukan saya yang melakukan. Terdengar suara ketikan keyboard dari seberang sana. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Ibu Elisa. Saya sedang mengecek sistem. Ah, benar, Bu. Ada penarikan dana ke beberapa rekening tujuan asing pagi ini. Namun, mohon maaf, kami tidak bisa membatalkan transaksi tersebut. Kenapa tidak bisa? Suaraku meninggi. Aan menoleh menatapku dengan kaget. Itu rekening gabungan? Saya salah satu pemiliknya. Saya tidak pernah mengotorisasi penarikan uang sebanyak itu. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan token fisik dan otorisasi biometrik tingkat tinggi yang dipegang oleh pemegang akun utama, yaitu Bapak Herman. Jelas petugas itu dengan nada simpatik namun kaku. Sesuai dengan perjanjian pembukaan rekening, pemegang akun utama memiliki hak penuh untuk memindahkan dana dan menutup akses rekening. Pemblokiran kartu ibu juga dilakukan atas instruksi Bapak Herman 10 menit yang lalu. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamanku. Herman telah merencanakan ini semua. Ini bukan sekadar perselingkuhan yang tidak sengaja ketahuan. Ini adalah pelarian yang sudah dikalkulasi dengan matang. Suamiku telah merampok kami dan membuang kami begitu saja. Terima kasih, ucapku lirih, lalu memutus panggilan. Aku menatap kosong ke jalanan di depan. Otakku berputar cepat, mencoba merangkai pecahan puzzle yang berserakan. Kopi pagi yang ia seduhkan untukku. Ciuman di pipiku. Senyum hangatnya. Kata-kata penyemangatnya tentang proyek renovasi ini. Semuanya palsu. Semua itu adalah layar asap agar aku sibuk dengan duniaku, sementara ia diam-diam melucuti semua pertahananku. Ibu, panggil Aan lagi. Kali ini suaranya terdengar berbeda. Bukan lagi sedih, melainkan syarat akan kemarahan. Matanya menatap tajam ke arah tas jinjingku. Angka rahasia itu. Aku menoleh. Apa maksudmu, Aan? Tebak-tebakan angka yang selalu ayah mainkan sama Aan sejak SD. Tanggal lahir ibu dan tahun lahir Aan. Aan mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ayah bilang itu angka keberuntungan kita. Angka ajaib keluarga kita. Ternyata, ayah pakai angka itu untuk mengunci rahasia soal istri mudanya di dalam tembok. Ayah pakai nama dan identitas Aan untuk menyembunyikan mereka. Aku terdiam. Kenyataan itu menghantamku dengan sangat keras. Herman tidak hanya mengkhianatiku secara emosional dan finansial, ia juga memanipulasi kepolosan putranya sendiri. Ia menjadikan anak kandungnya sebagai kunci gembok untuk menjaga rahasia kotornya. Betapa sakitnya jiwa suamiku itu? Aan, aku meraih tangan putraku, menggenggamnya erat meski terasa dingin. Dengarkan ibu. Mulai detik ini, apapun yang terjadi, kamu hanya punya ibu. Dan ibu janji, ibu tidak akan membiarkan ayahmu menghancurkan hidup kita begitu saja. Mengerti? Aan menatap mataku, rahangnya mengeras. Perlahan, ia mengangguk. Tidak ada lagi sisa air mata di wajahnya, yang tersisa hanyalah kekecewaan yang telah mengkristal menjadi amarah. Aku menginjak pedal gas, melajukan mobil membelah jalanan kota menuju rumah kami. Kepalaku terasa ingin pecah. Aku harus segera sampai di rumah, mengamankan surat-surat berharga yang mungkin masih tersisa, lalu mencari keberadaan Herman melalui perusahaannya. Namun, saat mobilku berbelok masuk ke kawasan perumahan kami yang mewah, jantungku kembali berpacu. Dari kejauhan, aku bisa melihat pagar rumahku terbuka lebar. 2 buah mobil SUV hitam besar yang asing terparkir melintang dengan sembarangan di garasi dan halaman depan rumahku. Di teras, berdiri 4 pria bertubuh tegap dengan kemeja hitam,
mengelilingi seorang wanita berpakaian merah menyala yang sedang mengetuk pintu rumahku dengan kasar menggunakan ujung payungnya. Aku mengenali wanita itu. Dia adalah Rini Suwarno, salah satu investor terbesar di perusahaan suamiku, dan sosok yang terkenal tidak pernah memberi ampun pada siapapun yang berani mempermainkan uangnya. Dan melihat cara para pengawalnya mengepung rumahku, aku tahu Rini tidak datang ke sini untuk sekadar minum teh sore hari. Badai baru saja dimulai. Aku menginjak pedal rem dengan kasar. Ban mobil berdecit saat berhenti tepat di luar pagar rumah kami yang mewah. Aan langsung menegakkan duduknya. Matanya menatap tajam ke arah orang-orang berbadan tegap yang memblokir akses masuk kami. "Bu, mereka siapa?" tanya Aan. Suaranya tegang. Kemarahan yang tadi menyala di matanya kini bercampur dengan kewaspadaan. "Aan, dengarkan ibu baik-baik," kataku sambil menatap lurus ke arah teras. "Tetap di mobil. Kunci pintunya dari dalam dan jangan keluar apapun yang terjadi, kecuali ibu yang memintanya. Paham?" "Tapi, Bu, mereka kelihatan berbahaya. Aan bisa bantu ibu?" "Ini perintah, Aan," selaku dengan nada lebih keras dari yang kumaksudkan. Aku menoleh dan menatap matanya dalam-dalam. "Ibu tidak mau kamu terluka. Turuti kata-kata ibu, sekarang." Aan menelan ludah, lalu mengangguk kaku. Aku mencabut kunci mobil, keluar, dan membanting pintu. Bunyi alarm mobil yang berbunyi pendek saat aku menguncinya dari luar membuat beberapa pria berjas hitam itu menoleh ke arahku. Rini Suwarno, wanita berpakaian merah menyala yang sedang mengetuk-ngetuk pintu rumahku dengan payungnya, ikut berbalik. Wajahnya yang penuh riasan tebal tampak berkerut menahan amarah yang meledak-ledak. Rini adalah pengusaha properti yang merangkap sebagai rentenir kelas atas. Dia menanamkan modal miliaran rupiah ke dalam perusahaan Herman. "Hebat. Nyonya besar akhirnya pulang juga?" sindir Rini dengan suara melengking. Ia berjalan menuruni tangga teras, membelah barisan pengawalnya, dan berhenti tepat di depanku. "Apa-apaan ini, Mbak Rini?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar dan berwibawa, meski kakiku terasa seperti jeli. "Mengapa pengawal Anda memblokir rumah saya? Ini masuk tanpa izin." "Masuk tanpa izin, kau bilang?" Rini tertawa sumbang. Tawanya terdengar kering dan kejam. Tiba-tiba, ia melemparkan sebuah map plastik tebal tepat ke dadaku. Refleks, aku menangkapnya sebelum map itu jatuh ke tanah. "Itu rumahku sekarang, Elisa. Suami berdebahmu itu sudah merampok uangku, dan kau tidak usah pura-pura bodoh di depanku." Aku membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan dokumen pencairan dana investasi dan surat pengalihan aset perusahaan. Mataku membelalak melihat deretan angka yang tertera di sana. Totalnya lebih dari 20 miliar rupiah. Dana itu baru saja dipindahkan ke beberapa rekening luar negeri tadi malam. Dan yang membuat napasku tercekat, di bagian bawah setiap lembar persetujuan itu, terdapat 2 tanda tangan. Tanda tangan Herman, dan tanda tanganku. Saya tidak pernah menandatangani ini, kataku terbata-bata. "Mbak Rini, saya bersumpah saya tidak tahu menahu soal ini. Herman pergi. Dia meninggalkan saya dan membawa lari uang pribadi saya juga pagi ini." Rini maju selangkah, menunjuk wajahku dengan kuku panjangnya yang dicat merah darah. "Kau pikir aku peduli dengan drama rumah tanggamu, Elisa? Kau pikir aku percaya kau tidak tahu suamimu menggelapkan uang perusahaanku? Tanda tanganmu ada di situ. Sebagai komisaris dan istri, kau ikut bertanggung jawab atas setiap perak uangku yang hilang. Ini pemalsuan, saya bisa membuktikannya." Bantahku, suaraku mulai naik. "Silakan buktikan pada polisi nanti," potong Rini dingin. "Tapi sebelum itu, dengarkan baik-baik. Aku beri kau waktu 24 jam untuk mengembalikan uangku. Jika besok uang itu tidak ada di rekeningku, aku akan menyita rumah ini, mobilmu, dan semua barang yang ada di dalamnya. Dan aku pastikan, kau membusuk di penjara karena kasus penipuan." Rini berbalik tanpa menunggu jawabanku. Ia memberi isyarat pada para pengawalnya. "Kita pergi. Biarkan nyonya besar ini berkemas." Mereka masuk ke dalam 2 mobil SUV hitam tersebut dan melaju pergi, meninggalkan debu yang mengepul di udara. Aku berdiri mematung di halaman rumahku sendiri, merasa seperti baru saja ditabrak truk bermuatan penuh. Uang 20 miliar. Tanda tangan palsu. Ancaman penyitaan. Aku menyeret langkahku menuju mobil dan membuka kuncinya. Aan langsung keluar dan memelukku. Tubuhnya bergetar. "Ibu nggak apa-apa? Perempuan gila itu siapa?" tanyanya marah.
Ibu nggak apa-apa, bisikku, meski rasanya duniaku baru saja kiamat. Ayo kita masuk ke dalam. Kondisi di dalam rumah masih serapi saat kutinggalkan pagi tadi. Namun, rasanya sangat berbeda. Rumah ini tak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Rumah ini kini terasa seperti tempat kejadian perkara. Aku menyuruh Aanai ke kamarnya dan mengunci pintu. Setelah memastikan dia aman, aku berlari menuju ruang kerja Herman di lantai bawah. Aku harus mencari petunjuk. Aku membuka pintu ruang kerjanya dan menyalakan lampu. Ruangan itu tampak biasa saja. Buku-buku tersusun rapi di rak, komputer di atas meja dalam keadaan mati. Namun, saat aku menggeser lukisan besar di belakang meja kerjanya, tempat di mana Herman menyimpan brankas kecil untuk dokumen rumah, jantungku kembali merosot. Brankas itu terbuka lebar. Kosong. Sertifikat rumah, BPKB mobil, paspor, dan logam mulia simpanan kami, semuanya lenyap. Herman benar-benar telah menyapu bersih segalanya. Dia tidak menyisakan satu sen pun untukku dan Aan. Tangisku akhirnya pecah. Aku merosot ke lantai, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Rasa sakit karena dikhianati dan ketakutan akan masa depan bercampur menjadi racun yang mencekik leherku. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan dari arah dapur. Aku terkesiap, segera menghapus air mataku dan bangkit berdiri. Aku berjalan mengendap-endap menuju dapur. Pintu belakang yang mengarah ke taman kecil kami diketuk dari luar. Melalui kaca buram, aku melihat siluet seorang wanita berkerudung. Aku membuka pintu itu perlahan. "Mbak Mul?" tanyaku kaget. Mulyati, atau yang akrab kupanggil Mbak Mul, adalah mantan sekretaris senior di perusahaan keluarga Herman. Dia sudah bekerja di sana sejak ayah mertuaku masih hidup, dan baru bulan lalu ia resmi pensiun. Wajah keriputnya tampak tegang dan pucat. Ia menengok ke kanan dan ke kiri dengan panik sebelum melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Ibu Elisa sendirian?" tanyanya dengan suara berbisik yang gemetar. "Aan ada di atas." "Ada apa, Mbak Mul? Kenapa Mbak kesini lewat pintu belakang?" Mulyati menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia lalu merogoh ke dalam tas kainnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah flash disk berwarna hitam. Ia menggenggam benda itu dengan erat sebelum menyerahkannya ke telapak tanganku. "Saya sudah mencoba memperingatkan Ibu bulan lalu, saat hari terakhir saya bekerja," kata Mulyati pelan, matanya berkaca-kaca. "Saya bilang pada Ibu untuk lebih mengawasi pembukuan perusahaan, kan?" Aku mengangguk, mengingat percakapan itu. Saat itu, aku mengira Mulyati hanya memberikan saran standar kepada istri bosnya. Aku terlalu sibuk dengan proyek desainku hingga mengabaikannya. "Ini apa, Mbak?" tanyaku menatap flash disk itu. "Itu salinan pembukuan ganda perusahaan selama 3 tahun terakhir. Pembukuan yang asli, Bu, bukan yang dilaporkan ke pajak atau ke investor," jelas Mulyati. Suaranya bergetar menahan tangis. "Saya yang membuatnya atas perintah almarhum Bapak, dan saya terus melakukannya karena saya takut." Aku mengerutkan kening, kebingungan. Takut pada siapa? Pada Herman? Mulyati menggeleng kuat-kuat. Ia maju selangkah dan menatap mataku dengan tatapan yang sangat serius. "Ibu Elisa, Pak Herman itu bodoh," bisik Mulyati. Kata-katanya tajam dan langsung menusuk. "Dia memang tamak, tapi dia tidak punya otak untuk merencanakan penggelapan sebesar ini. Dia bukan dalangnya, Bu. Pak Herman sedang dikendalikan." "Dikendalikan? Oleh siapa?" tanyaku menuntut. "Saya tidak punya bukti nyata siapa orangnya," jawab Mulyati cepat, terlihat semakin ketakutan. "Tapi orang itu ada di dekat Ibu. Sangat dekat. Orang itu menjebak Pak Herman untuk mencuri uang investor. Dan sekarang orang itu menggunakan tanda tangan Ibu agar Ibu yang menjadi tumbalnya. Jika Pak Herman tertangkap atau kabur, Ibu yang akan dipenjara." Tubuhku membeku. Perkataan Rini tadi kembali terngiang di telingaku. "Tanda tanganmu ada di situ. Kenapa Mbak Mul baru memberitahu saya sekarang?" Suaraku bergetar, setengah marah, setengah putus asa. "Karena orang itu mengancam keluarga saya, Bu. Anak saya hampir ditabrak lari minggu lalu setelah saya mencoba mengancam akan membongkar ini ke polisi. Saya tidak berani maju, Bu. Saya hanya orang kecil." Mulyati mundur selangkah, meraih gagang pintu belakang. Di dalam benda itu ada bukti transfer asli ke rekening cangkang. "Gunakan itu untuk menyelamatkan diri Ibu. Jangan percaya pada siapapun dari keluarga suami Ibu. Jangan percaya siapapun."
Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Mulyati membuka pintu dan setengah berlari menyusuri taman belakang, menghilang ke balik semak-semak menuju jalan tembusan. Aku berdiri sendirian di dapur yang sunyi, menggenggam flash disk itu erat-erat hingga ujung-ujung jariku memutih. Herman kabur. Uang miliaran lenyap. Rumahku akan disita. Dan kini, aku tahu bahwa suamiku yang pengkhianat itu hanyalah sebuah pion dalam permainan catur yang jauh lebih besar dan lebih mematikan. Ada seseorang di luar sana, seseorang yang sangat mengenal kami, yang sedang berusaha menghancurkanku dan Aan tanpa sisa. Aku tidak bisa terus menangis. Menangis tidak akan menyelamatkan putraku dari kemiskinan. Menangis tidak akan menyelamatkanku dari jeruji besi. Aku berjalan cepat menuju ruang kerja, menyalakan komputer yang tadi kulihat mati, dan memasukkan flash disk itu ke dalam port USB. Mataku menyala dengan tekad yang baru. Jika mereka menginginkan perang dan mencoba menjadikanku tumbal, maka aku akan memastikan merekalah yang akan terbakar habis. Aku butuh bantuan. Aku butuh seseorang yang mengerti cara bertarung kotor di meja hukum. Aku merogoh ponselku dan mencari sebuah nama dari daftar kontak masa laluku. Ali, pengacara paling berdarah dingin yang pernah ku kenal. Sudah waktunya aku membalas serangan. Bel rumahku berbunyi nyaring tepat pukul 8 pagi. Suaranya menggema menembus keheningan rumah yang terasa sedingin kuburan. Aku, yang semalaman tidak memejamkan mata dan hanya duduk menatap kosong ke layar laptop di ruang kerja, terkesiap. Tubuhku rasanya remuk. Namun, adrenalin yang dipicu oleh ketakutan kembali mengalir deras di nadiku. Langkahku terasa berat seperti dibebani timah saat berjalan menuju pintu depan. Melalui layar kamera pengawas di dinding, aku melihat dua orang pria berdiri di teras. Mereka tidak memakai seragam polisi, melainkan kemeja rapi dan jaket kulit, namun aura otoritas yang mereka pancarkan sangat kental. Aku membuka pintu perlahan. "Selamat pagi, Nyonya Elisa Putri," sapa salah satu pria itu. Usianya mungkin akhir 40-an, dengan sorot mata setajam elang dan kumis tebal. Ia merogoh saku jaketnya dan menyodorkan sebuah lencana kepolisian. "Saya Inspektur Haryadi dari Satuan Reserse Kriminal Tindak Pidana Ekonomi. Kami perlu bicara dengan Anda." Perutku terasa mual. Ancaman Rini kemarin sore ternyata bukan sekadar gertakan sambal. "Silakan masuk, Pak Inspektur," ucapku, berusaha menahan getaran di suaraku. Kami duduk di ruang tamu. Inspektur Haryadi menolak tawaranku untuk membuatkan minum. Ia langsung membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map yang sangat mirip dengan map yang dilemparkan Rini ke dadaku kemarin. "Nyonya Elisa, kami menerima laporan resmi dari beberapa investor besar di perusahaan suami Anda, Bapak Herman." Haryadi memulai dengan nada datar dan profesional. Laporan tersebut menuduh adanya tindak pidana penggelapan dana investasi senilai lebih dari 20 miliar rupiah, pemalsuan dokumen persetujuan, dan pencucian uang. "Suami saya kabur, Pak," jawabku cepat, menyela perkataannya. "Saya bangun kemarin pagi dan dia sudah menghilang. Dia memblokir semua akses keuangan saya, menguras rekening pribadi kami, dan meninggalkan saya beserta putra kami dengan utang. Saya adalah korban di sini." Haryadi menatapku lekat-lekat, tidak terpengaruh oleh nada putus asaku. Ia menggeser beberapa lembar dokumen ke seberang meja. "Masalahnya, Nyonya, hukum bekerja berdasarkan bukti fisik, bukan sekadar kesaksian," kata Haryadi dingin. "Dalam dokumen-dokumen pencairan dana ini, terdapat tanda tangan Anda sebagai komisaris perusahaan. Tanda tangan ini telah diverifikasi awal dan memiliki kemiripan nyaris 100% dengan spesimen tanda tangan Anda di bank. Jika suami Anda kabur, maka secara hukum, Andalah penanggung jawab utama atas hilangnya dana tersebut. Ini palsu. Saya bersumpah saya tidak pernah menandatangani apapun terkait pencairan dana itu." Suaraku mulai meninggi. Aku menunjuk kertas-kertas laknat itu. "Lihat sendiri. Saya ini desainer interior, saya tidak mengurus operasional keuangan perusahaannya. Tulisan tangan bisa dikelabui, Nyonya, tapi dokumen legal bermeterai yang disahkan notaris sangat sulit dibantah." Balas Haryadi seraya memasukkan kembali dokumen tersebut ke dalam tasnya. Ia berdiri. "Saat ini status Anda masih sebagai saksi. Namun, mengingat besarnya kerugian dan bukti awal yang ada, status Anda bisa segera naik menjadi tersangka jika Anda mencoba melarikan diri atau tidak kooperatif. Saya sarankan Anda menyewa pengacara yang sangat bagus. Nyonya, permisi." Sepeninggal Inspektur Haryadi, aku nyaris ambruk ke lantai. Dinding-dinding rumah ini seolah merangsek maju,
menjepit dan mencekiku dari segala arah. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya suami pelindung. Dan kini, aku berada di ambang jeruji besi. Aku tidak bisa pasrah. Aku teringat flash disk hitam dari Mulyati. Berbekal keputusasaan, aku meraih ponselku dan mencari sebuah nama dari daftar kontak masa laluku. Ali. Ali adalah temanku semasa kuliah. Dulu dia mahasiswa hukum yang idealis, namun kini ia telah bermetamorfosis menjadi pengacara korporat yang sinis, pragmatis, dan terkenal sangat berdarah dingin di meja hijau. Jika ada orang yang tahu cara bertarung di lumpur hukum yang kotor ini, itu adalah dia. 2 jam kemudian, Ali duduk di ruang kerjaku. Penampilannya sangat necis dengan setelan jas mahal, namun matanya menatapku dengan simpati yang disembunyikan rapat-rapat. Ia mencolokkan flash disk pemberian Mulyati ke laptopnya. Selama hampir 40 menit, satu-satunya suara di ruangan itu hanyalah bunyi klik mouse dan embusan napas kasar Ali. Kau terlihat seperti mayat hidup, El, komentar Ali tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Bisa kita lewati basa-basinya, Li? Apa isi benda itu bisa membebaskanku dari tuduhan Rini dan polisi? Tanyaku menuntut, menyilangkan lengan di dada karena kedinginan. Ali bersandar di kursinya, memijat pelipisnya. Kabar baiknya, flash disk ini berisi log transaksi asli. Mantan sekretarismu itu jenius. Dia membackup setiap pergerakan uang yang disembunyikan dari pembukuan resmi. Dan kabar buruknya? Tanyaku menelan ludah. Kabar buruknya, suamimu atau siapapun yang menyuruh suamimu melakukan ini, adalah bajingan yang sangat rapi, desis Ali. Mereka menggunakan teknik layering yang rumit. Uang 20 miliar itu tidak langsung ditransfer ke rekening pribadi suamimu. Uang itu dipecah ke belasan vendor fiktif, disamarkan sebagai biaya material proyek, lalu diputar lagi sebelum bermuara di satu rekening cangkang di negara bebas pajak. Ali menatapku tajam. El, memalsukan tanda tangan digital dan manual sekaligus, menyuap notaris, meretas sistem keamanan bank itu semua butuh keahlian dan akses orang dalam. Suamimu mungkin bonekanya, tapi otak di balik semua ini haruslah seseorang yang punya kepentingan langsung dan tahu kelemahan kalian berdua. Tiba-tiba, suara klakson mobil dari luar rumah memotong percakapan kami. Aku mengernyit, mengintip dari balik tirai jendela ruang kerja. Sebuah mobil Range Rover putih keluaran terbaru, mengkilat di bawah terik matahari, meluncur mulus masuk ke halamanku. Pintu pengemudi terbuka, dan turunlah seorang wanita dengan kacamata hitam besar, tas Hermes di lipatan sikunya, dan perhiasan emas yang berkilau di pergelangan tangannya. Itu Yuliana, adik kandung Herman. Adik iparku. Aku mengerjap bingung. Yuliana adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah 2 tahun bercerai dan, sejauh yang aku tahu, tidak memiliki pekerjaan tetap. Selama ini dia selalu merengek meminjam uang pada Herman untuk biaya gaya hidupnya. Bagaimana dia bisa membeli mobil senilai miliaran rupiah? Aku harus menemuinya sebentar, kataku pada Ali. Tolong terus pelajari data itu. Aku membuka pintu depan dan memaksakan sebuah senyum tipis. Yuliana melepas kacamata hitamnya. Wajahnya dipoles riasan sempurna, sangat kontras dengan wajahku yang kuyu dan sembab. Astaga, Mbak El, seru Yuliana, suaranya dibuat-buat seolah terkejut melihat penampilanku. Ia maju dan memelukku sekilas, pelukan yang terasa dingin dan kaku. Aku baru dengar kabar burung dari teman-teman arisanku. Katanya Mas Herman kabur bawa uang perusahaan? Ya ampun, itu nggak benar, kan, Mbak? Kabar itu benar, Yul, jawabku datar. Aku menatap mobil barunya terang-terangan. Mobil baru? Bagus sekali. Dari mana kamu dapat uang untuk membelinya di saat kakakmu membuat perusahaan bangkrut? Yuliana tertawa kecil, sedikit gugup namun cepat menguasai diri. Oh, ini? Aku baru saja menang investasi kripto, Mbak. Lumayanlah buat modal usaha. Lagi pula, Mas Herman itu urusannya sendiri, aku nggak mau ikut campur soal perusahaannya. Dia melangkah masuk tanpa diundang, mengedarkan pandangan ke sekeliling rumahku yang terasa suram. Mbak, jujur ya, aku kesini cuma mau ngecek keadaan Mbak samaan. Kasihan kalian, ucapnya, namun matanya sibuk memindai barang-barang antik di ruang tamuku. Lalu, dengan nada yang terkesan santai, ia menambahkan, sayang banget ya, proyek renovasi gedung tua peninggalan ayah itu terpaksa berhenti. Padahal, aku yang nyaranin Mas Herman supaya ngasih proyek itu ke Mbak El. Pasti bagus kalau Mbak yang desain, apalagi dinding-dinding tebal di lantai 2 itu dihancurkan biar lebih luas. Jantungku seperti disengat aliran listrik.
Aku yang nyaranin Mas Herman supaya ngasih proyek itu ke Mbak El. Dinding di lantai 2 itu dihancurkan. Otakku berputar cepat, menyusun kepingan puzzle yang dilemparkan Ali beberapa menit yang lalu. Otak di balik semua ini adalah seseorang yang tahu kelemahan kalian. Yuliana adalah orang yang bersikeras agar aku merenovasi gedung itu. Dia tahu persis bahwa aku akan menghancurkan dinding di ruang kerja almarhum ayahnya. Dia sengaja mengarahkanku ke sana. Dia ingin aku menemukan brankas itu. Aku menatap Yuliana lekat-lekat. Di balik senyum simpatiknya, aku bisa melihat kilatan kepuasan. Kepuasan dari seseorang yang sedang menyaksikan musuhnya hancur. Iya, sayang sekali, kataku pelan, menekan seluruh instingku yang ingin mencekik lehernya saat ini juga. Terima kasih sudah mampir, Yul, tapi aku sedang sibuk, ada pengacara di dalam. Mendengar kata, pengacara, senyum Yuliana sedikit memudar. Ia berdeham, memperbaiki letak tas mahalnya. Oh, begitu. Baiklah, aku pulang dulu. Kalau butuh bantuan, pinjaman uang atau apapun, kabari saja ya, Mbak. Yuliana berbalik dan masuk ke mobil mewahnya, lalu melaju pergi. Aku berdiri di pintu, tubuhku gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang mendidih. Mbak Mul benar. Musuhku bukan hanya suamiku yang pengecut, melainkan benalu yang selama ini hidup subur di dekat kami. Namun, kejutan hari ini belum berakhir. Malam harinya, setelah Ali pulang dengan membawa salinan data untuk diselidiki timnya, aku berniat mengecek Aan di kamarnya. Seharian ini Aan mengurung diri setelah insiden pagi tadi dengan polisi. Aku memutar kenop pintunya pelan. Kamar itu remang-remang. Aan tampak berbaring memunggungiku, tertutup selimut tebal. Ia sepertinya sudah tidur. Aku menghela napas lega dan berniat menutup pintu, namun mataku menangkap cahaya terang dari meja belajarnya. Laptop Aan masih menyala. Aku melangkah mengendap-endap untuk mematikannya. Namun langkahku terhenti saat melihat apa yang terpampang di layar. Aan tidak sedang bermain game atau menonton film. Ia membuka aplikasi pengedit foto. Di tengah layar, terpampang foto dari dalam brankas. Foto Herman, istri sirinya, dan anak perempuan itu. Aan telah melakukan pembesaran, zoom, berkali-kali pada bagian dada seragam anak perempuan tersebut. Seragam itu memiliki sebuah logo kecil bertuliskan, SD Bintang Harapan. Keringat dingin seketika membasahi tengkuku. Di peramban internet Aan, terdapat puluhan tab yang terbuka. Ia telah mencari alamat SD Bintang Harapan, jadwal jam pulang sekolah, dan rute bus kota dari perumahan kami menuju ke sana. Aan tidak tidur. Bahunya yang bergetar di balik selimut menyadarkanku bahwa putraku sedang menangis dalam diam, merajut dendam di usianya yang masih sangat belia. Ia tidak sekadar marah. Ia sedang merencanakan sesuatu yang sangat nekat dan berbahaya. Dan jika ia benar-benar pergi mencari Dira besok, ia akan masuk ke dalam radar Yuliana, orang yang bisa menghalalkan segala cara untuk memastikan tak ada satupun dari kami yang selamat. Waktuku semakin sempit. Aku harus bertindak sebelum putraku mengorbankan nyawanya sendiri demi mencari kebenaran. Pagi itu, sebelum matahari terbit sepenuhnya, aku sudah duduk di ujung tempat tidur Aan. Laptop miliknya yang semalam kuambil dari meja belajarnya kini terlipat rapi di pangkuanku. Kepalaku pening, mataku perih karena kurang tidur, tapi pikiranku tajam dan waspada. Aan menggeliat, membuka matanya perlahan. Ketika ia melihatku duduk menatapnya dalam keremangan, ia langsung terperanjat bangun. Matanya membulat melihat laptop di pangkuanku. "Ibu?" ucapnya terbata-bata. "Kamu pikir ibu tidak akan tahu, Aan?" Suaraku pelan, tapi cukup dingin untuk membuat bahunya menegang. "Kamu pikir ibu akan membiarkanmu pergi sendirian mencari anak perempuan itu ke sekolahnya?" "Bu, Aan cuma mau tahu," bantahnya, suaranya mulai naik, memancarkan keputusasaan seorang remaja yang dunianya baru saja hancur. "Aan harus ketemu dia. Aan harus tanya di mana ayah. Perempuan itu pasti tahu kemana ayah bawa uang kita." Perempuan itu, dan ibunya, mungkin sama sekali tidak tahu apa-apa, Aan. Aku menghela napas panjang, mencoba meredam emosiku sendiri. "Dengarkan ibu baik-baik. Masalah ini jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari sekadar perselingkuhan ayahmu. Uang 20 miliar yang hilang itu bukan ayahmu yang mengambilnya. Seseorang menjebak ayahmu, dan orang itu sekarang sedang mengincar kita. Jika kamu nekat pergi ke sekolah itu, kamu bisa membahayakan nyawamu sendiri." "Siapa yang mau menjebak kita, Bu?" tanya Aan, matanya berkaca-kaca. "Tante Yuliana,
jawabku tanpa ragu. Aku memutuskan untuk tidak menutupi kebenaran dari putraku. Dia sudah cukup dewasa untuk memahami bahaya. Tantemu yang memanipulasi ini semua. Ibu belum punya semua buktinya, tapi ibu sedang mengumpulkannya. Jadi tolong, Aan, berjanjilah pada ibu, kamu tidak akan bertindak sendiri. Biar ibu dan Paman Ali yang mengurus ini. Aan terdiam cukup lama. Ia menunduk, meremas selimutnya dengan kuat, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, Bu, Aan janji. Aku mengusap kepalanya, merasa sedikit lega. Setidaknya satu masalah berhasil kucegah. Namun, waktu terus berjalan. Aku harus bergerak cepat sebelum Yuliana mengambil langkah selanjutnya. Pukul 8 pagi, Ali menjemputku dengan mobilnya. Ia tidak memakai jas rapi seperti kemarin, melainkan hanya mengenakan kemeja kasual berwarna gelap dan kacamata hitam. Penampilannya tampak seperti seseorang yang siap untuk melakukan pekerjaan kotor. Bagaimana? Tanyaku begitu aku masuk dan duduk di kursi penumpang. Ali melempar sebuah map tipis ke pangkuanku seraya menginjak pedal gas. Anakmu itu cukup pintar, El. Dari riwayat pencarian di laptopnya semalam yang kau kirimkan padaku, aku menyuruh orangku meretas sebagian data administrasi SD Bintang Harapan pagi ini. Ada seorang anak bernama Dira di kelas 4. Walinya terdaftar atas nama Diana Sari. Alamatnya ada di dalam map itu. Aku membuka map tersebut dan menatap deretan alamat yang dicetak di atas kertas. Keningku berkerut. Pinggiran kota? Ini daerah perbukitan yang sepi, Li. Bukankah daerah sana kebanyakan kebun dan villa kosong? Kalau suamiku menggelapkan uang puluhan miliar, kenapa dia menyembunyikan selingkuhannya di tempat terpencil seperti ini? Aku pikir dia akan membelikan apartemen mewah di pusat kota. Ali mengangkat bahu. Itulah yang akan kita cari tahu hari ini. Kita akan bertamu ke rumah istri muda suamimu. Perjalanan memakan waktu hampir 1,5 jam. Semakin jauh mobil Ali melaju, jalanan semakin sempit dan sepi. Pepohonan rindang mengapit sisi kiri dan kanan jalan. Tidak ada deretan kafe, minimarket, atau fasilitas kemewahan lainnya. Hanya ada beberapa rumah besar yang jaraknya saling berjauhan, dipisahkan oleh tembok-tembok tinggi. Akhirnya, Ali menghentikan mobilnya agak jauh dari sebuah rumah bercat putih kusam. Rumah itu dikelilingi oleh tembok setinggi 3 meter yang bagian atasnya dipasangi kawat berduri. Gerbang besinya tertutup rapat dan digembok dari luar. Aku menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ini bukan sarang cinta rahasia yang romantis. Ini lebih mirip sebuah penjara. Ada kamera CCTV di 2 sudut gerbang, dan sepertinya ada satu penjaga di pos kecil balik tembok itu. Lapor Ali setelah mengamati situasi melalui teropong kecil dari dalam mobil. Kau yakin mau masuk, El? Kita tidak tahu siapa penjaga itu. Aku harus masuk, Li, kataku mantap. Aku butuh jawaban dari mulut perempuan itu langsung. Bisakah kau alihkan perhatian penjaganya? Ali menyeringai tipis. Gampang. Kau perhatikan tembok samping yang ditumbuhi tanaman rambat itu? Ada pintu kecil yang sepertinya tidak digembok rapat. Saat aku membunyikan klakson panjang dan ribut dengan penjaga di depan, kau menyelinap masuk lewat sana. Aku mengangguk setuju. Aku turun dari mobil dan mengendap-endap berjalan menyusuri semak-semak menuju bagian samping rumah. Beberapa saat kemudian, suara klakson mobil Ali berbunyi nyaring dan bertubi-tubi, disusul oleh suara teriakannya yang memaki-maki memanggil orang di dalam karena alasan mobilnya mogok dan menutupi jalan masuk. Terdengar suara derit gerbang utama dibuka, disusul suara bentakan kasar dari seorang pria, kemungkinan besar sang penjaga. Mengambil kesempatan itu, aku mendorong pintu kayu kecil di tembok samping. Pintu itu terbuka dengan bunyi derit pelan. Aku melangkah masuk dengan cepat. Halaman samping rumah itu tidak terawat. Rumput tumbuh liar. Jendela-jendela rumah tertutup rapat oleh teralis besi tebal dan tirai tebal berwarna gelap. Aku berjalan menempel pada dinding menuju pintu belakang yang ternyata tidak terkunci. Aku memutar gagangnya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Udara di dalam terasa pengap dan berbau obat nyamuk bakar. Rumah ini luas, perabotannya cukup lengkap, tapi tidak ada sentuhan kemewahan sama sekali. Tidak ada vas bunga mahal. Tidak ada lukisan, tidak ada barang elektronik mewah selain sebuah televisi tabung model lama. Bi Inah, sudah pulang dari pasar? Sebuah suara wanita yang lembut namun terdengar letih mengagetkanku. Aku berbalik. Di ambang pintu ruang tengah, berdirilah wanita itu. Diana Sari, perempuan yang ada di dalam foto brankas.
istri siri suamiku. Pikiranku sebelumnya sudah dipenuhi oleh gambaran seorang wanita penggoda, pelakor tamak dengan perhiasan emas bergelayut di lehernya, atau setidaknya wanita muda yang pongah karena berhasil merebut suami orang. Namun, apa yang kulihat saat ini meruntuhkan semua ekspektasiku. Diana mengenakan daster katun sederhana yang warnanya sudah mulai pudar. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajahnya sangat pucat, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Tubuhnya kurus kering, nyaris seperti orang sakit. Ia tidak memakai perhiasan apapun, tak ada riasan di wajahnya. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ketika ia menyadari bahwa aku bukan asisten rumah tangganya, matanya membelalak lebar. Langkahnya mundur secara refleks. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Suaranya bergetar hebat. Ia menoleh ke arah pintu depan dengan panik. Namaku Elisa Putri, kataku dengan nada sedatar mungkin, menekan semua rasa sakit di dadaku. Aku istri Saherman. Mendengar nama itu, kaki Diana seolah kehilangan tulang. Ia merosot dan jatuh berlutut di lantai. Tangannya menutupi wajahnya, dan ia mulai menangis terseduh-seduh. Bukan tangisan pura-pura, melainkan isak tangis orang yang sangat ketakutan. Tolong jangan sakiti aku. Jangan sakiti Dira, isaknya pilu. Aku tidak tahu apa-apa, Bu Elisa. Sumpah demi Tuhan, aku tidak pernah ingin menghancurkan rumah tangga ibu. Aku dipaksa. Aku melangkah maju, masih dengan kewaspadaan penuh. Dipaksa? Suamiku baru saja kabur membawa uang 20 miliar rupiah. Polisi sedang mencariku untuk memenjarakanku. Jangan main-main denganku, Diana. Di mana Herman menyembunyikan uang itu? Diana mendongak menatapku. Wajahnya kebingungan, matanya merah karena air mata. Uang? Uang puluhan miliar apa, Bu? Mas Herman sudah 1 minggu tidak kesini. Bulan ini dia bahkan belum memberikan uang belanja untuk makan Dira. Aku terdiam. Menatap matanya, aku bisa melihat kejujuran di sana. Wanita ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, untuk apa dia menikahimu 10 tahun lalu, menyembunyikan kalian di sini, kalau bukan karena cinta atau kemewahan? Diana menelan ludah, menatap sekeliling rumah seolah dinding-dinding itu memiliki telinga. Mas Herman tidak pernah mencintaiku, Bu, bisiknya parau. Pernikahan ini adalah sangkar. Dia menikahiku hanya untuk mengurungku di rumah ini. Agar aku tidak bisa lari kemana-mana, agar aku tidak bisa bicara dengan siapapun. Kenapa? Apa yang dia takutkan darimu? Tanyaku, merasakan bulu kuduku berdiri. Diana menggelengkan kepalanya kuat-kuat, air matanya kembali mengalir. Bukan dari saya. Mas Herman takut identitas Dira terbongkar. Dia pernah bilang, kalau sampai keluarga besarnya, atau ibu, atau dunia tahu siapa Dira sebenarnya, kami berdua akan dibunuh. Dira adalah ancaman terbesar bagi Mas Herman dan Tante Yuliana. Siapa Dira sebenarnya, Diana? Desakku, melangkah lebih dekat. Aku mengingat isi brankas itu. Amplop coklat dengan stempel notaris almarhum mertuaku yang belum sempat kubuka. Mungkinkah ada hubungannya? Sebelum Diana bisa menjawab, terdengar suara keributan dari arah halaman depan. Pintu utama rumah digedor dengan sangat keras, disusul suara Ali yang berteriak. El, kita harus pergi dari sini sekarang. Ada mobil lain yang datang, orang-orang bertubuh besar. Wajah Diana semakin pucat pasi. Itu pasti orang suruhan Mbak Yuliana, bisiknya histeris. Ibu harus pergi. Kalau mereka melihat ibu di sini bicara denganku, mereka akan membunuh Dira. Aku tak punya banyak waktu. Instingku menyuruhku untuk bertahan dan terus bertanya. Tetapi logika keselamatanku berteriak sebaliknya. Aku berlari menuju pintu belakang tempat aku masuk tadi. Sebelum aku benar-benar keluar, aku menoleh kembali pada Diana yang masih meringkuk di lantai. Aku akan kembali, Diana, kataku tegas. Dan aku akan mengeluarkanmu dari sangkar ini. Tapi aku harus tahu kebenarannya terlebih dahulu. Aku menyelinap keluar melalui tembok yang sama saat Ali berhasil melepaskan diri dari penjaga dan berlari menuju mobil. Kami berdua melompat masuk. Ali langsung menginjak pedal gas dalam-dalam tepat ketika sebuah SUV hitam berbelok kasar memasuki pelataran rumah tersebut. Jantungku berdebar tak karuan selama perjalanan menjauh dari tempat itu. Semuanya mulai masuk akal, tapi sekaligus semakin rumit. Herman tidak menikahi Diana karena nafsu atau cinta. Ia menikahi Diana untuk membungkamnya. Dira, anak perempuan kecil itu,
adalah kunci utama dari seluruh kekacauan ini. Tanganku merogoh ke dalam tas jinjingku, meraba amplop coklat berstempel lili notaris milik almarhum mertuaku yang semalam kubawa dari dalam brankas. Rahasianya ada di dalam amplop ini, dan di dalam darah yang mengalir di tubuh anak perempuan bernama Dira. Aku harus melakukan sesuatu yang nekat. Sesuatu yang akan memastikan seluruh teka-teki ini terpecahkan dengan fakta yang tak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan oleh pengadilan. Aku butuh sampel DNA Dira. Mobil Ali melaju kencang meninggalkan kawasan perbukitan yang suram itu. Tanganku masih gemetar. Pertemuanku dengan Diana membuka mata hatiku bahwa dunia yang selama ini kutinggali tidak lebih dari sebuah panggung sandiwara yang sangat kejam. Herman tidak sekadar berselingkuh. Ia menyekap seorang wanita dan anak perempuan agar rahasianya tidak terbongkar. Tapi rahasia apa? Di tengah lamunanku, ponsel di dalam tas jinjingku berdering nyaring. Layarnya menampilkan nama Aan. Perasaanku seketika tidak enak. Bukankah tadi pagi aku sudah melarangnya pergi kemana-mana? Aku segera menggeser tombol hijau. Aan, kamu di mana? Nah, kamu di rumah, kan? Bu? Suara Aan di seberang sana terdengar bergetar hebat. Latar belakang suaranya dipenuhi bising kendaraan dan klakson. Napas putraku memburu, seolah ia sedang berlari kencang. Bu, tolong Aan. Ada dua orang laki-laki yang ngejar Aan dari tadi. Aan sekarang sembunyi di balik gang dekat halte. Jantungku seakan berhenti berdetak. Darahku mendingin. Halte mana, Aan? Kamu pergi ke sekolah itu? Aan minta maaf. Bu, Aan cuma mau lihat dia dari jauh. Tapi waktu Aan mau pulang, orang-orang itu ngikutin Aan. Mereka bawa pisau lipat. Bu, tolong Aan, Bu. Share lokasimu sekarang. Jangan keluar dari tempat persembunyianmu sampai ibu datang. Teriakku panik. Aku menoleh pada Ali. Pengacara itu sudah mendengar percakapanku. Wajahnya mengeras. Tanpa banyak bicara, ia membanting setir, memutar balik arah mobil dengan kasar hingga ban berdecit di atas aspal. Kirim titik lokasinya ke ponselku, El. Kita ke sana sekarang. Pegangan yang erat. Perintah Ali dingin. Selama 45 menit perjalanan yang terasa seperti di neraka, aku terus berdoa. Jika sampai terjadi sesuatu pada Aan, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Yuliana benar-benar tidak main-main. Dia memantau pergerakan kami dan dia tidak segan menyakiti anak remajaku. Mobil Ali akhirnya berhenti mendadak di dekat sebuah gang sempit, tidak jauh dari SD Bintang Harapan. Aku langsung melompat keluar, namun Ali menahan lenganku kuat-kuat. Biar aku yang maju duluan, desis Ali sambil meraih sebuah kunci pas besi berukuran besar dari bawah jok mobilnya. Kau tetap di belakangku. Kami berjalan mengendap-endap memasuki gang yang agak gelap dan bau pesing tersebut. Di ujung gang, aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Dua orang pria bertubuh gempal dengan jaket kulit sedang menyudutkan Aan ke tembok. Salah satu dari mereka mencengkeram keras ragam Aan, sementara tangan kirinya memegang sesuatu yang mengkilap. Lepaskan anakku, bajingan, teriakku tanpa bisa menahan diri lagi. Kedua pria itu menoleh terkejut. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Ali sudah melesat maju. Dengan gerakan presisi yang sangat cepat dan kejam, Ali mengayunkan kunci pas besinya tepat ke tulang kering pria yang memegang Aan. Terdengar bunyi retakan yang mengerikan, disusul jeritan kesakitan saat pria itu ambruk ke tanah. Pria kedua mencoba menyerang Ali dengan pisau lipatnya. Namun Ali dengan tenang berkelit, menangkap pergelangan tangan pria itu, lalu memelintirnya hingga pisaunya jatuh bergemerincing. Ali memberikan tendangan keras ke perut pria itu, hingga ia terpental ke tumpukan tempat sampah. Pergi dari sini sebelum aku mematahkan leher kalian berdua, desis Ali dengan suara yang rendah dan sangat mengancam. Kedua preman sewaan itu saling pandang dengan panik. Melihat rekannya yang pincang, pria kedua segera memapahnya dan mereka lari terbirit-birit meninggalkan gang tersebut. Aku langsung berlari memeluk Aan. Anak lelakiku menangis tergugu di pelukanku. Tubuhnya gemetar hebat, bajunya kotor dan sobek di bagian lengan. Aan gak apa-apa, Bu? Aan gak apa-apa. Isaknya sambil membalas pelukanku erat. Aku menangkup wajahnya, memeriksa apakah ada luka. Kemarahan keibuan yang luar biasa besar meledak di dalam dadaku. Kesedihan dan keputusasaanku menguap tanpa sisa, digantikan oleh bara api yang membakar habis rasa takutku. Yuliana telah melewati batas. Dia menyentuh anakku. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang hanya bisa lari dan menangis.
Kenapa kamu nekat, Aan? Tanyaku dengan suara bergetar menahan marah dan lega yang bercampur aduk. Ibu sudah bilang jangan kesini. Aan menunduk dalam-dalam. Tangannya merogoh saku celananya dengan gemetar. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sisir plastik berwarna merah muda bergambar kartun. Di sela-sela gigi sisir itu, tersangkut beberapa helai rambut panjang. Aan cuma lihat dia dari jauh waktu jam istirahat di pinggir pagar sekolah. Bu, cerita Aan pelan. Aan gak ngajak ngobrol. Tiba-tiba anak itu lari karena dipanggil temannya, dan sisirnya jatuh keluar pagar. Waktu Aan mau ambil sisir ini, om-om tadi datang narik Aan. Aku mengambil sisir itu. Mataku tertuju pada helaian rambut anak perempuan bernama Dira. Tiba-tiba, ingatanku tertuju pada amplop coklat berstempel lili notaris yang masih tersimpan di dalam tas jinjingku. Amplop dari dalam brankas. Amplop peninggalan almarhum ayah mertuaku. Kita kembali ke mobil, kataku tegas. Sesampainya di dalam mobil Ali yang kacanya tertutup rapat dan aman, aku tidak membuang waktu. Aku mengeluarkan amplop coklat itu. Segel lilin merahnya masih utuh. Dengan tangan mantap, aku merobeknya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas berlogo resmi dari sebuah firma hukum. Tanggal yang tertera di sudut kanan atas menunjukkan bahwa dokumen ini dibuat 1 bulan sebelum kematian mendadak ayah mertuaku karena serangan jantung, 10 tahun yang lalu. Aku membaca baris demi baris tulisan di kertas itu. Nafasku tertahan. Ali dan Aan memperhatikan wajahku dengan tegang dari kursi depan. Saya, Haryo Broto, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan, menyatakan pengakuan seatas pernikahan siri saya dengan saudari Diana Sari. Dari pernikahan ini, kami dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dira. Dengan surat wasiat ini, saya menetapkan bahwa saudari Diana Sari dan putri saya, Dira, berhak atas 40% dari total seluruh aset perusahaan dan harta kekayaan keluarga Broto. Surat wasiat ini akan aktif dan harus dibacakan di hadapan seluruh ahli waris segera setelah saya meninggal dunia. Tanganku terkulai lemas di atas pangkuan. Kertas itu nyaris merosot jatuh jika Ali tidak segera menahannya. Aku menatap lurus ke depan. Otakku merangkai semua kejanggalan ini menjadi satu gambaran yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Kau pucat sekali. Apa isinya? Tanya Ali, mengambil kertas itu dan membacanya sendiri. Mata pengacara dingin itu perlahan membesar. Ya Tuhan, anak perempuan itu? Dia bukan anak Herman, bisikku parau. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dira bukan anak suamiku. Dia adalah adik tiri Herman. Anak dari mendiang ayah mertuaku. Aan di kursi belakang terkesiap. Maksud ibu perempuan yang difoto itu? Istri muda kakekmu, Aan, jawabku. Rasa mual yang luar biasa hebat menyerang perutku. Teka-teki gila ini akhirnya terpecahkan. 10 tahun yang lalu, saat mertuaku meninggal dunia, Herman yang gila harta menemukan surat wasiat ini lebih dulu. Dia dan Yuliana tahu bahwa jika wasiat ini sampai ke meja hukum, setengah kekayaan keluarga mereka akan jatuh ke tangan Diana dan anak bayinya. Herman si pengecut itu mengambil jalan pintas yang paling kejam. Ia menyembunyikan surat wasiat asli ini di dalam brankas di balik dinding ruang kerja ayahnya. Lalu, untuk memastikan Diana tidak pernah menuntut haknya atau berani buka suara, Herman menikahinya secara siri. Ia menjadikan Diana sebagai istri rahasianya, mengurungnya di rumah terpencil di pinggiran kota, dan mengancamnya dengan keselamatan Dira. Yuliana pasti mengetahui rahasia kelam kakaknya ini. Berbekal rahasia itu, Yuliana memeras Herman. Ia menyuruh Herman merenovasi gedung itu dengan desainku, membocorkan lokasi brankas agar rahasia Herman terbongkar olehku, lalu memanipulasi tanda tanganku untuk menguras uang perusahaan saat Herman sedang panik dan kabur. Yuliana ingin menyingkirkan Herman, Dira, dan diriku sekaligus agar seluruh hartanya jatuh ke tangannya seorang. Mereka semua monster, desis Ali, meletakkan surat wasiat itu di dashboard. Tapi surat wasiat ini saja tidak cukup kuat jika Yuliana menantangnya di pengadilan dan menuduh dokumen ini palsu. Yuliana punya banyak uang sekarang untuk menyuap hakim. Aku menunduk menatap sisir plastik merah muda di tanganku. Aku mencabut sehelai rambutku sendiri, lalu meminta Aan mencabut sehelai rambutnya. Aku meletakkan helaian-helaian rambut itu di atas lembar tisu bersih, bersama dengan rambut Dira yang menempel di sisir. Aku melipat tisu itu dengan sangat hati-hati dan menyerahkannya pada Ali. Li, kau bilang kau punya kenalan di laboratorium forensik, kan? Tanyaku.
Mataku menatap pengacara itu dengan ketajaman yang belum pernah kumiliki seumur hidupku. Ada. Tapi tes DNA jalur kilat yang hasilnya bisa keluar dalam hitungan jam itu sangat mahal. Kau baru saja dirampok. Kau tidak punya uang tunai. Aku melepas jam tangan Rolex di pergelangan tanganku, hadiah ulang tahun dari Herman tahun lalu. Aku juga melepas cincin berlian di jari manisku. Aku meletakkan semuanya di atas konsol tengah mobil. Jual, gadaikan, atau jadikan jaminan. Aku tidak peduli, kataku dengan nada sedingin es. Lakukan tes silang antara DNA Aan dan DNA anak itu. Buktikan secara sains bahwa Dira tidak memiliki hubungan darah ayah anak dengan Aan, melainkan hubungan darah sebagai bibi dan keponakan. Aku butuh hasil resminya hari ini juga. Ali menatap benda-benda berharga itu, lalu menatap mataku. Ia melihat perubahan di dalam diriku. Elisa putri yang lugu, penurut, dan mudah ditipu kini telah mati di dalam gang sempit tempat anaknya hampir dibunuh. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang siap membakar dunia demi melindungi miliknya. Ali menyeringai puas. Ia memasukkan gigi mobil dan menginjak pedal gas. Akan kuselesaikan dalam waktu 6 jam, nyonya besar. Bersiaplah untuk perang. Aku bersandar di kursi, menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Herman mengira ia bisa menjadikan anakku sebagai kunci brankas. Yuliana mengira ia bisa menjadikanku tumbal kejahatannya. Mereka berdua melakukan kesalahan fatal yang sama. Mereka membiarkan sang ibu tetap hidup. Dan kini, aku akan memastikan dinding kebohongan yang mereka bangun tinggi-tinggi itu runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Kantor Ali tidak seperti firma hukum mewah yang sering kulihat di majalah bisnis. Tempat itu adalah sebuah ruko 2 lantai yang tersembunyi di kawasan padat penduduk, dengan lantai dasar yang disamarkan sebagai toko buku bekas. Di lantai 2, ruang kerjanya dipenuhi oleh tumpukan map, cangkir kopi yang sudah mengering, dan 3 buah layar monitor besar yang terus menyala menampilkan deretan kode dan grafik. Aku duduk di sofa kulit yang permukaannya sudah retak-retak, memeluk Aan yang akhirnya tertidur karena kelelahan setelah insiden di gang tadi. Rambutku berantakan, dan pakaianku masih berbau debu proyek, tapi aku tidak peduli. Mataku tak lepas dari punggung Ali yang sedang duduk menghadap monitornya. Sudah 4 jam berlalu sejak kami meninggalkan kawasan sekolah Dira. 4 jam yang terasa seperti merangkak melintasi pecahan kaca. Suara ketikan keyboard Ali yang bertubi-tubi berhenti. Ia menghela napas panjang, lalu memutar kursi rodanya menghadapku. Wajahnya disinari cahaya biru dari layar. Ia melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan kantung mata yang mulai menghitam. Aku punya kabar untukmu, El, ucap Ali pelan. Nada suaranya aneh. Ada campuran antara rasa takjub dan jijik di sana. Dan ini jauh lebih gila dari yang kita bayangkan. Aku membetulkan posisiku perlahan agar tidak membangunkan Aan. Katakan padaku, Li, jangan ada yang disembunyikan. Ali berdiri, mengambil sebuah flash disk dari laptopnya. Flash disk berisi buku besar ganda pemberian Bakmul, lalu menancapkannya ke layar monitor utama yang paling besar. Kau ingat saat aku bilang uang 20 miliar milik Rini dan investor lain itu dipecah ke belasan rekening luar negeri? Ali mulai menjelaskan dengan bahasa yang sangat lugas. Ia menunjuk ke arah layar yang menampilkan diagram aliran dana yang rumit. Aku mengangguk. Kau bilang itu dikirim ke rekening cangkang di negara bebas pajak. Benar. Tapi itu hanya trik pantulan. Ali mengetuk layar monitor. Orang yang menyuruh Herman melakukan ini sangat paham kelemahan sistem perbankan kita. Uang itu memang dikirim ke Cayman Island dan Singapura untuk mencuci jejaknya. Tapi, ujung dari aliran dana itu ternyata diputar kembali masuk ke Indonesia. Ali menekan beberapa tombol, dan diagram di layar menyusut, bermuara pada satu nama perusahaan lokal. PT Yulia Cipta Mandiri. Mataku menyipit membaca nama itu. Yulia Cipta Mandiri, perusahaan siapa ini? Itu adalah perusahaan investasi bodong yang baru didirikan 6 bulan lalu, jawab Ali dingin. Aku meretas database administrasi hukum umum kementerian. Dan coba tebak siapa pemegang saham tunggal sekaligus direktur utamanya. Ali menekan tombol enter. Sebuah foto kartu identitas dan dokumen pendirian perusahaan muncul di layar. Wajah yang tersenyum angkuh di foto itu adalah wajah yang baru saja mengunjungiku tadi pagi dengan mobil mewah barunya. Yuliana. Napas tertahan di kerongkonganku. Yuliana, uang itu ada pada Yuliana? 100%. Angguk Ali. Ia bersandar di meja kerjanya.
Adik iparmu yang terlihat seperti nyonya sosialita pengangguran itu, ternyata adalah otak kriminal yang sangat jenius. Dia menggunakan perusahaan ini untuk menyerap seluruh uang curian suamimu. Dan tebak apa lagi? Perusahaan ini jugalah yang kemarin pagi diam-diam memborong saham-saham minoritas yang dilepas panik oleh investor lain setelah isu kaburnya suamimu menyebar. Kepalaku mulai pening saat menyadari skala dari rencana Yuliana. Maksudmu, Yuliana bukan cuma mencuri uangnya, dia juga mengambil alih perusahaannya. Tepat, desis Ali. Yuliana mengetahui rahasia Herman soal wasiat dan istri sirinya. Berbekal rahasia itu, dia memeras Herman. Dia menjebak kakak kandungnya sendiri untuk merampok uang Rini, lalu memalsukan tanda tanganmu agar kau yang menjadi tersangka di mata polisi. Setelah Herman kabur karena panik dan kau bersiap masuk penjara, Yuliana dengan santai menguasai seluruh harta dan perusahaan keluarga dari balik layar tanpa ada satupun yang curiga. Dia mau menghancurkan kami semua tanpa sisa, bisikku ngeri. Aku teringat senyum simpatik Yuliana di depan pintu rumahku. Betapa busuknya hati perempuan itu. Ia tidak peduli jika darah daging kakaknya sendiri, Aan, harus hidup menggelandang di jalanan. Ia hanya peduli pada uang dan kekuasaan mutlak. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan kami. Ali berjalan ke arah pintu dan mengintip dari lubang kunci. Ia membuka pintu. Seorang pria berjaket kurir menyerahkan sebuah amplop tersegel bertuliskan logo laboratorium forensik swasta terkenal di kota ini. Ali menandatangani tanda terima dan segera menutup pintu rapat-rapat. Hasilnya sudah keluar, kata Ali seraya menyerahkan amplop itu kepadaku. Tanganku sedikit bergetar saat merobek ujung amplopnya. Aku menarik selembar kertas tebal dari dalamnya. Mataku langsung tertuju pada bagian kesimpulan di bagian paling bawah halaman. Berdasarkan analisis silang DNA dari sampel A, Aan, dan sampel B, Dira, tidak ditemukan kecocokan genetik yang mengindikasikan hubungan ayah-anak atau saudara tiri, half sibling. Persentase kecocokan genetik berada pada angka 25%, yang secara absolut mengonfirmasi hubungan kekerabatan sekunder, bibi dan keponakan. Air mata yang tidak kuundang kembali menetes, namun kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kemenangan. Wasiat mendiang ayah mertuaku adalah asli. Dira terbukti secara ilmiah sebagai anak dari kakek Aan, dan Diana adalah istri sah dari almarhum mertuaku. Kita dapatkan dia, Li, ucapku, suaraku bergetar karena luapan emosi. Bukti ini, ditambah dengan buku kas dari Mbak Mul dan jejak transfer perusahaan Yuliana. Kita bisa menyeret Yuliana ke penjara sekarang juga. Namun, Ali tidak membalas senyumanku. Wajahnya justru menatap lekat ke layar ponselnya yang baru saja bergetar. Dahinya berkerut dalam. Kita punya masalah besar. Potong Ali cepat, suaranya berubah tegang. Ini dari sumberku di kepolisian dan pengadilan niaga. Masalah apa? Tanyaku, senyumku seketika pudar. Yuliana baru saja bermanuver. Ali menunjukkan layar ponselnya padaku. Ada sebuah salinan surel resmi yang dikirimkan ke seluruh dewan direksi perusahaan. Dia, menggunakan status perusahaan investasinya sebagai pemegang saham mayoritas baru, memanggil rapat umum pemegang saham, RUPS, darurat. Rapat itu akan diadakan besok pagi jam 10 di kantor pusat. Aku mengerutkan kening. Lalu kenapa? Biarkan saja dia rapat. Kita datang membawa polisi dan bukti ini. Bukan sembarang rapat, sela Ali, nada suaranya memperingatkan. Agenda utama RUPS darurat itu adalah peresmian penyitaan seluruh aset pribadimu dan Herman untuk menutupi kerugian perusahaan. Rini dan semua investor akan hadir di sana untuk menandatangani pelepasan tuntutan mereka terhadap perusahaan dan membebankannya sepenuhnya ke nama pribadimu. Ali menelan ludah, menatap mataku tajam. Dan bagian terburuknya, Inspektur Haryadi dari unit ekonomi diundang hadir secara resmi. Yuliana berencana menyerahkan dokumen palsu bertanda tanganmu itu langsung ke tangan polisi di depan semua pemegang saham. Begitu dokumen itu diserahkan dan rapat ditutup, Haryadi memiliki wewenang penuh untuk menangkapmu di tempat dengan status tersangka penipuan. Jantungku berdegup sangat kencang hingga rasanya mau meledak. Telingaku berdengung. Kalau rapat itu sampai terjadi besok dan kau ditangkap, tamat sudah. Lanjut Ali tanpa ampun. Kau akan ditahan sebelum sempat membeberkan bukti-bukti ini. Yuliana akan memastikan kau membusuk di sel tahanan tanpa jaminan, dan wasiat asli ini akan dihancurkannya malam ini juga sebelum sidang pertamamu dimulai. Berapa banyak waktu yang kita punya?
Tanyaku parau, mataku beralih menatap jam dinding. Sekarang jam 4 sore. Rapatnya besok jam 10 pagi, jawab Ali. Kita punya waktu kurang dari 18 jam. 18 jam sebelum kebebasanku dirampas, hartaku disita, dan anakku hidup sendirian di dunia yang kejam ini. Yuliana telah memasang bom waktu, dan detak angkanya melaju tanpa ampun. Kita bawa bukti ini ke Inspektur Haryadi sekarang, kataku, nyaris berteriak panik. Tidak bisa, El, bantah Ali sama kerasnya. Haryadi adalah polisi lurus, tapi dia bekerja berdasarkan prosedur. Dia melihat tanda tanganmu di dokumen pencairan. DNA dan buku kas ini butuh waktu berminggu-minggu untuk divalidasi oleh pengadilan. Kita tidak punya waktu berminggu-minggu. Jika kau menemui Haryadi sekarang, dia malah akan menahanmu lebih awal untuk mencegahmu melarikan diri. Aku merosot kembali ke sofa. Kepalaku tertunduk, memegang rambutku dengan frustrasi. Bukti yang kumiliki ternyata tidak cukup untuk menghentikan mesin hukum yang sudah dibayar dan diarahkan oleh Yuliana. Jadi apa yang kita butuhkan, Li? Tanyaku putus asa. Apa yang bisa membuat polisi menangkap Yuliana dan bukan aku besok pagi? Ali terdiam. Ia menatap layar monitornya lama sekali. Ruangan itu kembali sunyi, hanya terdengar suara dengkuran halus dari Aan yang masih terlelap. Kita butuh pengakuan langsung, El, ucap Ali akhirnya. Suaranya sangat rendah. Kita butuh saksi utama yang mengonfirmasi bahwa Yuliana adalah otak di balik semua manipulasi ini. Saksi yang melihat Yuliana memalsukan tanda tanganmu dan memerasnya. Dan pengakuan itu harus direkam atau didengar langsung oleh polisi saat rapat besok berlangsung. Aku mengangkat wajahku perlahan. Saksi utama? Siapa? Orang yang paling dekat dengan Yuliana dalam rencana kotor ini. Orang yang memegang kunci brankas itu. Orang yang memegang token pencairan uangnya, jawab Ali tajam. Mataku membelalak saat menyadari siapa orang yang Ali maksud. Herman, bisikku. Suaraku bergetar antara kebencian dan keputusasaan. Ya, suami pengkhianatmu itu, angguk Ali. Hanya Herman yang bisa membongkar Yuliana di depan hukum tanpa harus menunggu proses validasi berminggu-minggu. Masalahnya, kita tidak tahu di mana bajingan itu bersembunyi. Dan jika Yuliana sudah mendapatkan semua uangnya, Yuliana tidak akan membiarkan Herman hidup. Potongku, darahku terasa beku. Yuliana mengutus preman untuk menyerang Aan hari ini. Dia pasti sudah mengirim orang untuk membungkam Herman selamanya. Kami berdua terdiam, menyadari betapa sempitnya jalan keluar yang tersisa. Aku harus menemukan Herman sebelum Yuliana membunuhnya, dan aku harus memaksanya untuk mengaku di depan polisi dalam waktu kurang dari 18 jam. Dan aku sama sekali tidak punya petunjuk di mana pria pengecut itu berada. Dunia seolah menutup pintunya rapat-rapat untukku dan Aan. Kami terjebak. Waktu terus berdetak. Dan perangkap Yuliana siap menjepit kami hingga hancur berkeping-keping. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Suara rintik air yang menghantam atap seng ruko milik Ali terdengar, seperti ketukan palu hakim yang menghitung mundur sisa waktu kebebasanku. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. 11 jam menuju rapat umum pemegang saham darurat. 11 jam sebelum Yuliana meresmikan kemenangannya dan mengirimku ke penjara. Kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu keajaiban. El, kata Ali, memecah keheningan yang mencekik. Ia menyalakan sebatang rokok, mengembuskan asapnya ke udara. Kita butuh baju ganti, dokumen pribadimu, paspor Aan, dan apapun barang berharga yang tersisa di rumahmu yang belum disita bank. Jika besok rencana kita gagal, kalian berdua harus segera menghilang dari kota ini. Aku menatap Aan yang tertidur pulas di sofa dengan jakunku yang terasa perih. Ali benar. Aku harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Biar aku saja yang pulang untuk mengambilnya. Ujarku sambil berdiri, merapikan jaketku. Kau tetap di sini menjaga Aan. Aku tidak mau dia terbangun di tempat asing sendirian dan panik. Ali mengangguk, menyerahkan kunci mobil Range Rover tuanya padaku. Hati-hati, El. Jika ada mobil mencurigakan di sekitar rumahmu, jangan berhenti. Langsung melaju dan telepon aku. Perjalanan menuju rumahku terasa sangat mencekam. Jalanan sepi, dihiasi genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Saat mobil Ali berbelok memasuki kompleks perumahanku, aku mematikan lampu utama mobil, membiarkan mobil itu merayap pelan dalam kegelapan. Aku memarkirkannya 2 blok jauhnya dari rumahku, lalu berjalan kaki menembus hujan gerimis dengan payung hitam menutupi wajahku.
Rumahku tampak gelap gulita dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda mobil preman Rini ataupun orang suruhan Yuliana. Aku membuka gembok pagar dengan kunci cadangan, mengendap-endap masuk melalui pintu samping yang mengarah ke dapur. Di dalam, udara terasa lembab dan dingin. Aku menyalakan senter dari ponselku, tak berani menyalakan lampu utama. Langkahku terburu-buru menuju lantai 2. Aku masuk ke kamarku, meraih sebuah koper kecil, dan mulai memasukkan beberapa potong pakaian, dokumen identitas yang tersisa di laci meja rias, dan sedikit uang tunai simpananku. Saat aku sedang memasukkan paspor Aan ke dalam koper, indera pendengaranku menangkap sebuah suara. Prang. Bunyi kaca pecah terdengar samar dari arah lantai bawah. Tepatnya dari arah paviliun belakang dekat ruang cuci. Jantungku melompat ke tenggorokan. Tubuhku menegang. Apakah itu Rini yang mengirim orang untuk menyita barang malam-malam? Atau pembunuh bayaran Yuliana yang mencariku? Aku meletakkan koper perlahan. Senter ponselku matikan. Dalam kegelapan total, tanganku meraba laci meja dan mengeluarkan sebuah pisau lipat berkemah milik Aan yang selalu kusimpan setelah ia selesai kegiatan pramuka. Aku membuka bilahnya. Tanganku berkeringat dingin, tapi tekad di dadaku menyala. Aku tidak akan membiarkan siapapun melukaiku di rumahku sendiri. Aku menuruni tangga tanpa menimbulkan suara sedikit pun, menempel pada dinding. Suara langkah kaki yang diseret terdengar dari arah dapur. Suara napas yang berat dan serak, disertai batu kecil. Aku mengintip dari balik tembok ruang makan. Siluet seorang pria terlihat sedang membongkar-bongkar laci dapur dalam kegelapan. Pria itu tampak mencari sesuatu dengan panik. Posturnya terlihat tidak asing, meski tubuhnya sedikit bungkuk. Dengan tangan gemetar namun penuh keberanian, aku menekan saklar lampu ruang makan. Lampu neon menyala terang benderang. Pria itu terkesiap, menjatuhkan toples berisi biskuit hingga pecah berserakan di lantai. Ia berbalik dengan cepat, mengangkat tangannya untuk menutupi matanya yang silau oleh cahaya mendadak. Pisau di tanganku nyaris terjatuh saat mataku akhirnya bisa menyesuaikan diri dan mengenali wajah pria itu. Herman, bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Pria yang berdiri di depanku ini sama sekali tidak terlihat seperti Herman, sang direktur utama yang selalu tampil parlente dengan setelan jas seharga puluhan juta. Pria ini tampak seperti gembel jalanan. Pakaiannya kotor oleh lumpur dan robek di bagian bahu. Wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat, pipinya cekung, dan di sudut bibirnya terdapat luka robek yang sudah mengering. Matanya yang dulu penuh keangkuhan, kini memancarkan ketakutan binatang yang terpojok. Elisa. Suaranya bergetar parau. Tubuhnya limbung, lalu ia merosot jatuh berlutut di atas pecahan kaca toples biskuit, namun ia seolah tak merasakan sakitnya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku dingin, tidak sedikit pun memajukan langkahku untuk menolongnya. Pisau lipat itu masih tergenggam erat di tanganku. Rasa ibaku sudah mati. Pria inilah yang menghancurkan hidupku, membuang anaknya, dan mengunci istri sirinya di dalam sangkar. Tolong aku, El. Herman terisak. Air matanya bercampur dengan kotoran di wajahnya. Ia merangkak maju sedikit, menengadahkan kedua tangannya yang gemetar ke arahku. Aku kelaparan. Aku belum makan 2 hari. Mereka mengejarku, El. Yuliana adikku sendiri, dia mau membunuhku. Aku menatapnya dengan jijik. Kau mengkhianatiku, merampok semua uangku, dan meninggalkan anakmu sendiri untuk mati kelaparan, lalu sekarang kau pulang untuk meminta makan dariku. Aku ditipu, El. Aku tidak tahu dia akan sejahat ini. Bantah Herman histeris, memukul lantai dengan kepalan tangannya. Yuliana bilang kau yang melaporkanku ke polisi soal brankas itu. Dia menyuruhku cepat lari ke bandara. Tapi, saat aku mencoba mencairkan uang pelarianku di rekening Cayman Island, passwordnya sudah diganti. Token otorisasi yang kupegang palsu. Yuliana mengambil semuanya. Dia menguras habis rekening itu, dan saat aku keluar dari bank, preman-preman sewaannya sudah menungguku dengan golok. Aku sembunyi di gorong-gorong selama 2 hari. El, tolong sembunyikan aku. Tawaku pecah. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa sumbang yang getir dan sinis. Suaraku menggema di dapur yang berantakan itu. Kau ditipu? Tanyaku retoris. Aku melangkah maju perlahan, menatap rendah pada pria yang sedang berlutut di depanku. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan Diana? Bagaimana dengan Dira? Apakah kami juga tidak ditipu olehmu selama 10 tahun? Herman? Mendengar nama-nama itu disebut,
Wajah Herman memucat pasi. Matanya terbelalak lebar seolah melihat hantu. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kau pikir aku tidak tahu? Desisku. Aku membuka brankas itu, Herman. Aku bertemu Diana. Aku membaca surat wasiat ayahmu. Dan aku baru saja melakukan tes DNA pada Dira. Dira adalah adik tirimu. Hak waris yang kau rampok darinya selama sedekade. Semuanya sudah terungkap. Herman menangis terseduh-seduh, menelungkupkan wajahnya ke lantai. Maafkan aku, Yuliana yang mengancamku. Dia menemukan wasiat itu lebih dulu dan mengancam akan mempublikasikannya jika aku tidak menuruti semua kemauannya. Aku terjebak. Aku bajingan yang terjebak. Berhenti menangis seperti pengecut. Bentakku keras, membuat bahunya terlonjak. Tangisanmu tidak akan menyelamatkan Aan yang kemarin nyaris ditusuk oleh preman suruhan Yuliana karena mencari tahu soal adik tirimu itu. Herman mendongak, matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Yuliana menyentuh Aan, anakku. Dia bukan lagi anakmu, potongku tajam. Aku menunjuk tepat di depan hidungnya dengan pisauku. Dengarkan aku baik-baik, pecundang. Yuliana memalsukan tanda tanganku. Besok jam 10 pagi, dia akan mengadakan RUPS darurat bersama Rini dan polisi. Dia akan menyita semua sisa hartaku, dan menjebloskanku ke penjara. Jika aku masuk penjara, Aan tidak akan punya siapa-siapa, dan Yuliana akan memastikan Aan lenyap agar tidak ada pewaris yang tersisa. Herman menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Tidak, Yuliana tidak boleh menang. Dia iblis, dia iblis. Aku berjongkok, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya yang kotor. Mataku menatap lurus ke dalam matanya yang ketakutan. Maka dari itu, kau yang harus menghentikannya, Herman, ucapku dengan nada pelan namun tajam bagai silet. Besok, kau akan ikut denganku ke RUPS itu. Gila, kau gila. Herman refleks mundur merangkak, wajahnya dipenuhi teror. Kalau aku muncul di sana, Yuliana akan menyuruh preman-premannya membunuhku. Atau polisi akan langsung menangkapku. Tentu saja polisi akan menangkapmu. Tempatmu memang di penjara, balasku dingin, tak berkedip. Tapi sebelum mereka memborgolmu, kau harus menyeret Yuliana jatuh bersamamu. Kau akan memakai alat penyadap tersembunyi. Kau akan masuk ke ruangan itu, mengkonfrontasinya di depan semua orang, dan memancingnya agar dia mengaku dari mulutnya sendiri bahwa dialah yang memalsukan tanda tanganku, memerasmu, dan mencuri semua uang itu. Herman menggeleng kuat-kuat. Tidak bisa, aku tidak mau. Aku akan lari keluar kota malam ini juga. Lari dengan apa? Tanpa sepeser uang pun? Dengan wajah buronanmu ini? Potongku merendahkan. Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan muak. Pilihanmu hanya dua, Herman. Turuti rencanaku, maka kau setidaknya akan mati atau dipenjara dengan sisa kehormatan sebagai ayah yang menyelamatkan nyawa anak kandungnya dari penjagalan. Aku memutar pisau lipat di tanganku sebelum melipatnya kembali. Atau pilihan kedua, kau menolak, dan aku sendiri yang akan mengikatmu di kursi ini, lalu menelepon Rini Suwarno malam ini juga untuk memberitahu bahwa tikus yang mencuri uang 20 miliarnya sedang duduk manis di dapurku. Rini dan pengawalnya akan datang dalam waktu 15 menit. Dan mereka tidak akan membawamu ke polisi. Mereka akan mencincangmu hidup-hidup dan membuang potongan tubuhmu ke sungai. Herman gemetar hebat. Ia menatapku seolah ia baru saja melihat sosok wanita yang sama sekali tidak ia kenal. Elisa Putri yang dulu selalu lembut, patuh, dan percaya padanya tanpa syarat kini telah menjelma menjadi malaikat pencabut nyawa yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Pilih, Herman, desakku, tidak memberinya ruang untuk bernapas. Aku hitung sampai 3. 1. Jangan. Rintihnya. 2. Baik. Aku lakukan. Teriaknya histeris, menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Air mata kembali mengalir membasahi wajahnya yang hancur. Aku akan melakukannya. Aku akan membongkar semuanya besok. Kumohon, jangan serahkan aku pada Rini. Aku tersenyum tipis. Tidak ada rasa simpati, yang ada hanyalah kemenangan dingin yang menjalar di sekujur tubuhku. Aku segera merogoh ponselku dan menekan nomor Ali. Li, kau tidak perlu repot-repot mencari saksi utama kita, kataku begitu Ali mengangkat telepon. Aku menatap tajam ke arah Herman yang masih bergetar di lantai. Tikusnya baru saja masuk sendiri ke dalam perangkap. Siapkan alat penyadapmu malam ini juga,
Kita bawa dia ke RUPS besok. Malam ini, hujan yang turun tidak lagi terasa seperti ancaman bagiku. Hujan ini terasa seperti air yang siap membersihkan seluruh kotoran dan dosa keluarga ini. Bom waktu yang dipasang Yuliana tidak akan membunuhku. Aku telah mengambil alih sumbunya, dan besok, aku sendiri yang akan meledakkannya tepat di wajah perempuan itu. Pukul 9:45 pagi. Langit Wonosobo di luar kaca jendela mobil masih menyisakan mendung sisa hujan semalam, tapi udara di dalam mobil van sewaan Ali terasa sangat panas dan menyesakkan. Kami terparkir di basement gedung kantor pusat perusahaan Herman. Di kursi belakang, Herman duduk gemetar. Wajahnya sudah dibersihkan, dan ia mengenakan kemeja putih murah yang baru saja dibeli Ali di minimarket tadi pagi agar ia tidak terlihat seperti gembel jalanan. Namun, tak ada pakaian yang bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Ali mencondongkan tubuhnya, menempelkan sebuah mikrofon nirkabel seukuran kancing di balik kerah kemeja Herman. Ia lalu merekatkan kabelnya ke dada Herman menggunakan selotip khusus. Tes suara, perintah Ali datar sambil memasang AirPatch di telinga kanannya. Cecek. 1, 2, suara Herman bergetar. Ali mengangguk puas pada layar tabletnya. Terdapat gelombang suara berwarna hijau yang bergerak seirama dengan suara Herman. Sempurna. Sinyalnya tembus sampai ke lantai 12. Ali menoleh menatap Herman dengan tatapan mematikan. Dengarkan aku, pecundang. Tugasmu hanya satu. Masuk ke ruang rapat 5 menit setelah aku dan Elisa masuk. Menangislah, memohonlah, marahlah. Lakukan apapun agar adikmu yang sombong itu terpancing untuk mengonfirmasi bahwa dialah yang memalsukan tanda tangan Elisa dan mencuri uang dari rekening Kaiman. Kalau kau sampai mengacau, aku akan melemparmu ke hadapan Rini Suwarno saat itu juga, potongku dengan nada sedingin es. Herman menelan ludah, jakunnya naik turun dengan cepat. Ia mengangguk kaku, tak berani menatap mataku. Ayo, El, waktunya pertunjukan, kata Ali. Ia keluar dari van, menenteng koper besinya. Aku menyusul di belakangnya, berjalan dengan dagu terangkat. Kakiku melangkah mantap memasuki lift menuju lantai 12. Tidak ada lagi Elisa yang ketakutan. Tidak ada lagi ibu rumah tangga yang bisa diinjak-injak. Tepat pukul 10 pagi, Ali mendorong pintu ganda ruang rapat utama berbahan kayu mahoni itu hingga terbuka lebar. Keheningan seketika menyelimuti ruangan besar tersebut. Semua kepala menoleh ke arah kami. Di ujung meja oval, duduklah Yuliana. Ia mengenakan setelan blazer sutra berwarna gading, rambutnya disanggul elegan, dan bibirnya dipulas lipstik merah menyala. Ia tampak seperti seorang ratu yang bersiap menerima mahkotanya. Di sisi kanan meja, duduk Rini Suwarno bersama pengacaranya dan 2 pengawal berwajah garang. Di sisi kiri, berdiri Inspektur Haryadi lengkap dengan seragam dinasnya, ditemani 2 orang petugas kepolisian. Di atas meja, terhampar tumpukan dokumen tebal. Itu pasti dokumen penyitaan hartaku. Melihat kedatanganku, senyum kemenangan di bibir Yuliana sedikit memudar, digantikan oleh kerutan jengkel. Untuk apa kau kesini, Mbak El? Desis Yuliana dengan nada merendahkan. Rapat ini tertutup untuk tersangka penipuan. Saya rasa saya masih berstatus sebagai komisaris sah di perusahaan ini, Yuliana, jawabku lantang. Aku berjalan mendekati meja, mengabaikan tatapan membunuh dari Rini. Dan saya belum menandatangani surat pengunduran diri apapun. Rini menggebrak meja. Beraninya kau menampakkan wajahmu di sini, Elisa. Suamimu kabur bawa 20 miliar uangku. Dan kau pikir kau bisa. Tahan amarah Anda, Nyonya Rini, potong Ali dengan suara baritonnya yang menggema. Ia meletakkan koper besinya di atas meja dengan bunyi brak yang keras, lalu membukanya. Klien saya datang ke sini bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk membuktikan siapa pencuri sebenarnya di ruangan ini. Inspektur Haryadi melangkah maju, wajahnya tegas. Nyonya Elisa, saya sudah memperingatkan Anda. Bukti awal kami sangat kuat. Tanda tangan Anda ada di dokumen pencairan dana tersebut. Saya memiliki surat perintah penangkapan di saku saya saat ini juga. Maka saya minta Bapak melihat bukti yang lebih kuat, tantangku. Aku menatap lurus ke mata polisi itu. Ali mengeluarkan beberapa map dari dalam kopernya dan membagikannya ke hadapan Inspektur Haryadi, Rini, dan Yuliana. Itu adalah salinan asli dari wasiat mendiang ayah mertua klien saya, Haryo Broto. Ali mulai menjelaskan, bertingkah layaknya sedang memberikan argumen penutup di pengadilan. Wasiat yang disembunyikan selama 10 tahun oleh Herman Broto.
Di dalamnya tertulis jelas bahwa Haryo Broto memiliki istri siri bernama Diana, dan anak kandung bernama Dira. 40% aset perusahaan ini adalah milik anak itu. Wajah Yuliana memucat dalam sekejap. Ia menatap kertas itu seolah benda itu beracun. Di map kedua, lanjut Ali, adalah hasil tes DNA forensik yang keluar tadi malam. Mencocokkan DNA putra kandung klien saya dengan DNA anak perempuan bernama Dira. Hasilnya, mereka bukan saudara seayah. Mereka adalah keponakan dan bibi. Wasiat itu asli, dan secara biologis terbukti. Ruangan mulai riuh. Rini mengerutkan kening, membaca dokumen itu dengan teliti. Apa hubungannya drama keluarga murahan ini dengan uangku? Bentak Rini. Hubungannya adalah motif, Nyonya Rini. Balasku cepat. Aku menoleh menatap Yuliana yang kini rahangnya mengeras. Yuliana tahu soal rahasia ini. Dia memeras Herman. Dia menggunakan rahasia ini untuk menekan kakaknya agar mencairkan dana perusahaan. Dan di map ketiga, Ali menyodorkan sebuah tablet ke hadapan Inspektur Haryadi. Itu adalah log transaksi asli dari database tersembunyi. Uang 20 miliar yang dicuri tidak berakhir di kantong Herman Broto. Uang itu diputar dan masuk ke sebuah perusahaan investasi bodong bernama PT Yulia Cipta Mandiri. Dan tebak siapa direktur utamanya? Haryadi menatap layar tablet itu. Matanya menyipit. Ia kemudian menatap Yuliana perlahan. Itu fitnah, teriak Yuliana, melompat berdiri dari kursinya. Wajah bangsawannya runtuh seketika, digantikan oleh kepanikan yang buas. Itu dokumen palsu. Mereka merekayasa semua ini untuk membebaskan Elisa dari penjara. Pak polisi, tangkap dia sekarang. Tanda tangannya jelas-jelas ada di dokumen bank. Bicara soal tanda tangan, Ali tersenyum sinis. Ia menyentuh RPC di telinganya. Tepat pada detik itu, pintu ruang rapat kembali terbuka perlahan. Semua orang terdiam. Rini dan para pengawalnya langsung berdiri. Inspektur Haryadi menyentuh pistol di pinggangnya. Herman melangkah masuk. Ia berjalan gontai, bahunya merosot. Wajahnya yang hancur dan kuyu membuat beberapa direksi yang hadir menahan napas. Pria yang dulunya menjadi raja di ruangan ini kini terlihat seperti pesakitan yang menunggu jadwal eksekusi mati. Mas Herman? Yuliana memekik tak percaya. Herman mengabaikan semua orang dan menatap langsung pada adiknya. Persis seperti yang telah kami rencanakan, rasa takut Herman pada ancamanku mengalahkan akal sehatnya. Ia maju mendekati meja. Yul, kenapa kau lakukan ini padaku? Suara Herman terdengar parau dan putus asa. Kau bilang kau hanya akan menakut-nakuti Elisa dengan memanggil polisi ke proyek itu agar dia tidak ikut campur. Kau bilang kau akan membantuku kabur setelah kita mencairkan uang Rini. Tapi kau malah meretas rekening Kaimanku. Kau mengubah password tokennya. Kau mengambil semua uangku, Yul. Mas, tutup mulutmu. Kau sudah gila, desis Yuliana. Matanya melotot liar menatap Haryadi dan Rini secara bergantian. Aku kelaparan, Yul. Kau mengirim preman untuk membunuhku. Herman tiba-tiba menggebrak meja, air mata membasahi pipinya. Aku menuruti semua maumu karena kau mengancam akan membocorkan soal Dira. Aku mengkhianati istriku sendiri. Tapi kenapa kau menjebakku? Kau memalsukan tanda tangan Elisa di dokumen pencairan itu dengan sangat rapi, lalu kau membuangku ke jalanan. Yuliana kehilangan kendali. Egonya lah yang menjadi kelemahan terbesarnya. Ia selalu merasa dirinya adalah orang paling pintar di ruangan ini, dan ditekan oleh kakak yang selalu ia anggap bodoh membuatnya meledak. Tentu saja aku mengambil semuanya, kau idiot, jerit Yuliana, wajahnya memerah karena amarah yang tak tertahankan. Suaranya melengking tinggi hingga menggema ke seluruh ruangan. Kau pikir aku mau membagi uang puluhan miliar itu dengan pengecut sepertimu? Kau terlalu bodoh, Mas. Kau tak pantas mengelola perusahaan ayah. Selama bertahun-tahun aku harus mengemis padamu padahal hakku sama besarnya. Yuliana tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sangat mengerikan. Kau pikir Elisa yang bodoh itu sadar kalau aku yang meniru tanda tangannya di depan notaris bayaran? Tidak. Semuanya begitu mudah. Aku menyuruhmu membocorkan dinding renovasi itu agar Elisa menemukan brankas sialanmu. Sambil dia sibuk menangisi perselingkuhanmu, aku memalsukan semuanya dan mengirim uangnya ke perusahaanku. Kau dan Elisa pantas membusuk di penjara, karena perusahaan ini, aset ini, semuanya milikku. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan rapat itu segera setelah gema suara Yuliana memudar.
Napas Yuliana tersengal-sengal. Ia baru saja melepaskan seluruh racun yang selama ini ia sembunyikan. Namun, ia tidak menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Ali menekan sebuah tombol di tabletnya. Tiba-tiba, suara jeritan dan pengakuan Yuliana barusan diputar ulang dengan sangat jernih melalui sistem speaker sentral di ruangan rapat itu. Tentu saja aku mengambil semuanya, kau idiot. Sambil dia sibuk menangisi perselingkuhanmu, aku memalsukan semuanya dan mengirim uangnya ke perusahaanku. Mata Yuliana membelalak horor. Ia menatap Herman, lalu menyadari ada kabel hitam kecil yang menyembul dari balik kerah kemeja putih kakaknya. Ia menyadari bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri, di depan puluhan saksi mata, termasuk seorang inspektur kepolisian. Itu bukan pengakuan yang sah. Kalian menjebakku. Yuliana mundur terhuyung-huyung, wajahnya sepucat mayat. Inspektur Haryadi mendengus pelan, rahangnya mengeras. Ia melangkah maju, memutari meja oval, dan berdiri tepat di depan Yuliana. Pengakuan lisan di depan aparat penegak hukum, didukung oleh bukti jejak digital transfer yang baru saja diserahkan, sudah lebih dari cukup untuk menetapkan Anda sebagai tersangka utama, Nyonya Yuliana. Ucap Haryadi dengan suara baritonnya yang menakutkan. Haryadi memberi isyarat pada dua petugas di belakangnya. Mereka maju dan mencengkeram lengan Yuliana dengan kasar. Bunyi logam beradu terdengar nyaring saat borgol dipasangkan ke pergelangan tangan wanita arogan itu. Lepaskan aku. Rini, bantu aku. Kau tahu mereka berbohong. Jerit Yuliana histeris, meronta-ronta seperti orang gila saat diseret menuju pintu keluar. Rini Suwarno hanya mendengus jijik, memalingkan wajahnya. Pastikan polisi menyita seluruh aset perusahaan bodongnya dan mengembalikan uangku hingga perak terakhir, Inspektur, kata Rini dingin. Haryadi mengangguk, lalu berbalik menatap Herman yang masih berdiri kaku. Bapak Herman Broto, Anda juga ditangkap atas tuduhan konspirasi penggelapan dana, penyembunyian dokumen wasiat, dan penyekapan terhadap saudari Diana Sari. Anda punya hak untuk diam. Polisi memborgol Herman. Saat ia digiring melewati tempatku berdiri, Herman menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap mataku dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Tatapan seorang pria yang sadar bahwa ia telah kehilangan seluruh semestanya karena keserakahannya sendiri. Maafkan aku, Elisa. Bisiknya parau. Tolong jagaan. Aku tidak membalas perkataannya. Aku tidak mengangguk, tidak juga tersenyum. Aku hanya menatapnya lurus dengan pandangan sedingin es. Tidak ada setitik pun rasa kasihan tersisa di hatiku untuknya. Pria ini telah mati bagiku sejak hari di mana ia membiarkan anakku terlibat dalam rahasia kotornya. Setelah pintu ruang rapat tertutup rapat dan suasana kembali tenang, Rini Suwarno berdiri. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya tidak lagi merendahkan, melainkan menyiratkan sebuah pengakuan akan ketangguhanku. Aku mencabut semua tuntutan hukum terhadapmu, Elisa, kata Rini datar. Kau bukan wanita bodoh yang kukira. Kau petarung yang tangguh. Urus perusahaan bobrok ini dengan benar, atau aku tidak akan segan-segan menghancurkannya lagi. Rini berjalan keluar ruangan diikuti para pengawalnya. Aku berdiri di tengah ruangan rapat besar itu. Ali menepuk pundakku pelan, tersenyum bangga. Kakiku tiba-tiba terasa lemas, dan aku harus berpegangan pada tepi meja mahoni agar tidak terjatuh. Air mata akhirnya menetes di pipiku. Namun kali ini, air mata itu terasa hangat. Rantai yang selama ini mengikat leherku akhirnya terputus. Dinding kebohongan yang mengepungku telah runtuh sepenuhnya. Aku, Elisa Putri, akhirnya bisa bernapas lega. Kami menang. Ketukan palu hakim menggema di ruang sidang, suaranya memantul di dinding kayu berukir dan mengakhiri sebuah babak tergelap dalam hidupku. Mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya. Menetapkan hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada pihak ibu. Aku mengembuskan napas panjang, membiarkan udara dingin ruang sidang mengisi paru-paruku. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di ruang rapat itu, namun rasanya seperti sudah seumur hidup. Hari ini, di atas kertas bermeterai dan di mata hukum, aku akhirnya resmi bebas dari nama Herman Broto. Aku melangkah keluar dari ruang sidang pengadilan dengan dagu terangkat. Di koridor, Ali sudah menungguku sambil bersandar di dinding, memainkan pemantik apinya. Ia tidak memakai jas formal, hanya kemeja hitam lengannya digulung hingga siku, penampilannya yang khas saat ia merasa tugasnya sudah selesai. Selamat, Nyonya Elisa Putri yang baru, sapa Ali dengan senyum sinisnya yang sudah sangat familiar bagiku.
Atau haruskah aku memanggilmu nyonya janda kaya raya sekarang? Aku tertawa kecil, tawa yang benar-benar lepas dan tulus. Berhentilah meledekku, Li. Kau tahu uang dari pembagian harta Gonogini itu sebagian besar kugunakan untuk menutupi sisa kekacauan perusahaan sebelum akhirnya aku membubarkannya. Ali mendengus pelan, mulai berjalan beriringan denganku menuju tempat parkir. Tapi kau menang, El. Yuliana divonis 12 tahun penjara tanpa kemungkinan remisi untuk penipuan, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan. Herman dapat 8 tahun. Rini Suwarno mendapatkan uangnya kembali hingga perak terakhir dari penyitaan aset perusahaan Yuliana, dan dia menepati janjinya untuk tidak mengganggumu lagi. Semua ini tidak akan terjadi tanpamu, Ali, kataku tulus, menghentikan langkahku dan menatap matanya. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan untukku dan Aan. Berapapun tagihan firma hukummu, kirimkan padaku hari ini. Aku akan membayarnya lunas. Ali melambaikan tangannya dengan santai. Simpan uangmu untuk modal bisnismu yang baru, El. Lagi pula, menghancurkan ego Yuliana di depan polisi adalah bayaran yang cukup memuaskan untukku. Kalau kau merasa berutang, pastikan saja firma hukumku yang memegang semua kontrak kerjamu ke depannya. Pasti, jawabku mantap sambil menjabat tangannya dengan erat. Kami berpisah di tempat parkir, masing-masing menuju lembaran hidup yang baru. Destinasiku selanjutnya adalah sebuah kantor notaris terkemuka di pusat kota. Hari ini bukan hanya hari pembebasanku, tetapi juga hari pembebasan bagi 2 orang lainnya. Saat aku membuka pintu ruang pertemuan bernuansa klasik di kantor notaris tersebut, 2 sosok perempuan sudah menungguku. Yang satu duduk dengan anggun, dan yang satu lagi sedang menggambar di atas secari kertas dengan krayon. Mbak Elisa. Diana langsung berdiri dan menghampiriku. Mataku nyaris tak mengenalinya. Wanita kurus kering berwajah pucat yang kutemui di rumah terpencil 6 bulan lalu itu telah menghilang tanpa sisa. Di depanku kini berdiri seorang wanita cantik, sehat, dengan pipi merona dan mata yang berbinar terang. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna biru muda, dan rambutnya tergerai indah. Halo, Diana, sapaku, membalas pelukannya dengan hangat. Kau terlihat luar biasa hari ini. Ini semua berkat Mbak Elisa, bisik Diana. Suaranya sedikit bergetar menahan haru. Mbak yang menepati janji untuk mengeluarkan aku dan Dira dari sangkar itu. Aku tersenyum dan beralih menatap anak perempuan berusia 10 tahun yang kini menatapku dengan malu-malu. Dira, adik tiri suamiku, pewaris sah yang haknya dirampas selama sedekade. Halo, Dira, sapaku lembut, mengusap puncak kepalanya. Gambarmu bagus sekali. Dira tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Terima kasih, Tante Elisa. Notaris masuk ruangan membawa dokumen-dokumen tebal berstempel resmi. Sesuai dengan wasiat mendiang ayah mertuaku yang telah diverifikasi keabsahannya oleh pengadilan, 40% dari seluruh aset perusahaan yang tersisa, ditambah dengan beberapa properti pribadi milik almarhum, akhirnya resmi dipindah tangankan ke atas nama Diana dan Dira. Penantian selama 10 tahun dalam ketakutan itu akhirnya terbayar lunas. Diana bukan lagi tawanan yang menunggu jatah makan dari Herman. Ia kini adalah seorang ibu yang mandiri secara finansial, yang memiliki kuasa penuh untuk membesarkan putrinya dengan layak, jauh dari bayang-bayang keluarga Broto yang tamak. Setelah semua tanda tangan dibubuhkan, Diana menggenggam tanganku erat di lobi kantor notaris. Mbak Elisa, aku tidak tahu bagaimana cara membalas budi ini, kata Diana dengan mata berkaca-kaca. Kalau Mbak butuh apapun, tolong jangan sungkan. Hiduplah dengan bahagia, Diana. Besarkan Dira menjadi perempuan yang kuat dan berani, jawabku sambil menepuk punggung tangannya. Jangan biarkan laki-laki manapun mengontrol hidup kalian lagi. Kita berdua sudah belajar dengan cara yang keras bahwa satu-satunya orang yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan diri kita, adalah diri kita sendiri. Diana mengangguk mantap, menghapus air matanya. Kami berpisah dengan senyum, menyadari bahwa kami berdua diikat oleh takdir yang aneh. Bukan sebagai saingan, melainkan sebagai sesama penyintas dari kekejaman pria yang sama. 1 bulan setelah perceraianku dan pembagian warisan itu selesai, aku memutuskan untuk memulai lembaran baru secara fisik. Aku menjual rumah mewah yang dulu kutinggali bersama Herman, terlalu banyak kenangan palsu di sana. Sebagai bagian dari penyelesaian Gonogini, aku mengambil alih kepemilikan penuh atas satu-satunya aset fisik yang benar-benar kuinginkan. Gedung kolonial tua di Wonosobo. Sore itu,
Udara khas pegunungan Wonosobo yang sejuk dan bersih menerpa wajahku. Gunung Sindoro dan Sumbing berdiri kokoh di kejauhan, seolah menjadi saksi bisu atas awal yang baru ini. Aku berdiri di depan gedung tua peninggalan itu, namun wujudnya tak lagi sama seperti 6 bulan lalu. Fasad bangunannya telah dipugar sempurna, mempertahankan nuansa klasik namun dengan sentuhan modern yang elegan. Jendela-jendela besar dipasang untuk membiarkan cahaya matahari sore masuk dengan leluasa. Di bagian depan gedung, tertanam sebuah papan nama berbahan tembaga dengan huruf timbul yang berkilau tertimpa cahaya matahari. Elisa Putri Interior Arsitekre. Aku melangkah masuk ke dalam. Bau debu semen dan kayu lapuk telah digantikan oleh aroma kopi dan perabotan baru. Pak Gunawan, sang mandor setia yang membantuku merahasiakan penemuan brankas itu dulu, kini bekerja sebagai kepala logistik di firmaku. Ia sedang mengarahkan beberapa pekerja untuk meletakkan sofa kulit di ruang tunggu klien. Hati-hati, angkat sedikit ujungnya, jangan sampai menggores lantai kayu, seru Pak Gunawan. Ia menoleh dan melihatku, lalu tersenyum lebar sambil melepas topi proyeknya. Selamat sore, Bu Elisa. Semuanya hampir selesai. Besok kita sudah siap grand opening. Kerja bagus, Pak Gunawan. Terima kasih banyak, kataku puas. Aku menaiki tangga menuju lantai 2, tempat ruang kerjaku berada. Ini adalah lantai yang sama di mana semuanya hancur berkeping-keping 6 bulan lalu. Namun kini, tidak ada lagi dinding bata tebal dan pengap yang menyembunyikan brankas baja penuh kebohongan. Dinding itu telah kurobohkan sepenuhnya. Sebagai gantinya, aku memasang partisi kaca transparan berukuran besar yang menghadap langsung ke hamparan Bukit Hijau Wonosobo. Ruangan ini kini dipenuhi oleh cahaya, udara segar, dan kejujuran. Tidak ada lagi rahasia yang tertanam di balik dinding. Aku duduk di kursi kerjaku yang baru, mengusap permukaan meja kayuku dengan perasaan damai yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bu Bos, pesanan datang. Sebuah suara ceria membuatku menoleh ke arah pintu. Aan masuk dengan langkah ringan, membawa 2 gelas es kopi susu dari kafe favorit kami di seberang jalan. Ia mengenakan kaos oblong putih dan jaket denim. Rambutnya dibiarkan sedikit berantakan tapi rapi. Sorot matanya kembali hidup, tidak ada lagi amarah atau dendam yang menyala seperti saat insiden preman itu terjadi. Ia meletakkan 1 gelas kopi di mejaku, lalu menjatuhkan dirinya di sofa ruang kerjaku sambil mendesah lega. Panas juga di luar, padahal udah di Wonosobo, keluhnya sambil menyeruput kopinya. Aan kini membantuku mengelola media sosial dan pembukuan sederhana untuk firmaku setelah sepulang sekolah. Ia belajar untuk bertanggung jawab, dan yang terpenting, ia belajar dari kesalahanku dan ayahnya. Terima kasih kopinya, sayang, senyumku. Sekolahmu bagaimana hari ini? Lancar? Aman, Bu. Minggu depan Aan ada pertandingan basket antar sekolah. Ibu wajib datang, duduk di barisan paling depan, ucap Aan penuh percaya diri, menunjukku dengan sedotannya. Tentu saja, ibu tidak akan melewatkannya, balasku. Aku bersandar di kursiku, menatap putra semata wayangku yang sedang tertawa melihat sesuatu di ponselnya. Hatiku terasa penuh. Aku nyaris kehilangan segalanya, hartaku, kebebasanku, dan anakku. Suamiku mengira aku hanyalah istri yang bisa dibodohi dan dibuang. Yuliana mengira aku hanyalah tumbal yang lemah. Mereka lupa bahwa fondasi terkuat dari sebuah bangunan bukanlah beton atau baja, melainkan ketangguhan hati pembuatnya. Saat mereka menghancurkan fondasi hidupku, mereka memberiku ruang untuk membersihkan puing-puing kebohongan, membuang semua yang busuk, dan merancang ulang kehidupanku di atas tanah yang baru dan jujur. Aku meminum es kopiku, membiarkan rasa manis dan pahitnya berbaur di lidahku. Persis seperti perjalanan hidupku. Dinding-dinding kebohongan itu telah runtuh tak bersisa, dan dari puing-puingnya, aku telah membangun sebuah istana di mana aku sendiri yang menjadi rajanya.